Itu dia dicatat oleh Nabi Musa di Kejadian 3 ayat Kejadian 3. 14 ya. Apa Kan bunyinya? ular itu kan dikutuk, dikatakan Mm-mm. di butanalah yang akan jadi makananmu. Mm-mm. Artinya ular itu kan dikutuk, di butana ini siapa? Itu kan bukan di butana seperti tanah yang kita lihat ini, itu kan kata kiasan. Karena kalau kita merujuk di Kejadian 2 ayat Iya, 7, mundur terus jadi jauh banget. Ini yang menurut mau dibahas apa ini? iya, maksudnya gini, ini kan aku mengabarkan I- kepada teman-teman. iya, Kalau tadi kembali Anda, lagi tadi iya aja. dengar dulu. Anda kalau mau selamat, Mm-mm. ikutlah Yesus. Tapi kalau Ah, Anda sudah siap menanggung kebinasaan, oke. nah, Tadi Anda, yang memerintahkan diserahkan kepada iblis itu perintah Yesus atau perintah di luar Yesus? oke, baik. Jadi gini, Jawab ini dulu, kan bukan jadi gini. Yesus ini kan Yang firman. memerintahkan diserahkan kepada iblis itu perintah Yesus atau perintah Paulus? Kok lari ke Paulus? Ini Lah, kalian ini tadi kan gimana kau ya? bilang diserahkan kepada iblis. Kalian ini kalau sepertinya kalian ini sangat sentimen kepada Paulus. Lari sedikit-sedikit Bukan, bukan, Paulus. bukan. Saya itu pengen tahu kan orang Kristen itu kan penggemar bahkan Rasulnya Paulus. Bahkan Paulus itu sebagai bapaknya. Makanya saya nanya, yang tadi diperintahkan diserahkan kepada iblis itu perintah Paulus atau bukan? Gitu aja deh. Jadi gini bro. Jawab dulu. Saya kasih kisi-kisinya ya. Tertulis di 1 Korintus 5 nomor 5. Siapa penulis suratnya? Oke, jadi Paulus ini kan belum ada kaitannya dengan di perjanjian lama. Ya, Gitu yang loh. saya tanya, yang memerintahkan diserahkan kepada iblis ini Paulus atau bukan? Yang memerintahkan itu Tuhan gitu loh. Jadi Oh, jadi Paulus nabi- Tuhanmu. nabi-nabi ini kalian ini kayaknya nggak Pantesan kontak. Paulus ngaku jadi bapak. Berarti ketika kalian manggil bapak itu kepada Paulus ya? Inilah pemahaman kalian ini agak sulit Makanya saya memang. nanya, yang memerintahkan diserahkan kepada Kau iblis itu Paulus atau bukan? otak-otak begini yang rusak gitu loh. Makanya Tuhan Nah, itu kan benar. Karena apa diserahkannya kepada iblis? Rusak jadinya. gini Pertanyaan loh. saya, yang memerintahkan Paulus diserahkan ini ke... Paulus ini Saya kenapa nanya loh, sih? Bang. Nggak, Bukan. Alif begini. Kenapa sih kau Mm-mm. benci sekali kepada Paulus Saya nggak sedangkan benci. Saya nggak sedangkan benci. Loh, sedangkan siapa yang bilang Allah benci, teman? sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu Coba, menuliskan siapa Paulus yang benci Paulus sama Paulus? Siapa? Siapa enggak yang bilang soalnya benci sama sedikit Paulus? Itu sedikit-sedikit kan bawa itu Paulus, kan sedikit-sedikit bawa bapakmu. Paulus gitu Itu loh. bapakmu. Paulus itu kan orang yang dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil gitu loh. Lah, Jadi Yesus sendiri Tuhan itu mengabarkan Injil kok. Gimana sih? Makanya ini kan ada Injil versi Paulus kan. Contoh yang tadi kau bilang itu, yang jadi diperintahkan diserahkan kepada Paulus iblis, ini itu kan orangnya perintah Paulus. Gini aja deh biar kamu lebih iya. pede kalau kalau kamu Alif itu punya ini bapak namanya Paulus. Ya, yang memerintahkan diserahkan kepada iblis itu adalah Paulus. Anda setuju kan? di mana 1 tertulis? Korintus 5 nomor 5. Makanya saya bantuin. Iya. Oke, bacalah baca Hmm. baca. Loh, saya udah kasih bantu malah nyuruh saya yang baca lagi. Kan itu tadi narasimu. Narasimu harus ada dalilnya. Dalilnya saya bantu. Gimana kau ini? Enggak Nih kalau ini. gitu. Aku izin Nih, turun dulu ya karena jangan. bagaimanapun menerangkan Alkitab itu kepada kalian kan sepertinya sulit gitu loh. Bukan, Karena Paulus ini apa? kan bapakmu Karena loh, kok kalian jadi ini sulit? kalian Loh, ini lebih bagaimana lebih mau bilang dengan sulit? ya Dalilnya aja saya yang bantu nyariin. dikabarkan pun kabar keselamatan kalian menolak kan Iya, gitu kan. keselamatannya dari Artinya Paulus kan. kalian kan sibuk hanya Loh, untuk ini kenapa jadi bingung sendiri dia ini? Paulus itu kan bapakmu. Kenapa jadi kau tolak? Dibantu dalilnya juga kenapa jadi keberatan?
Iya, kamu kan nggak memahami Alkitab. Bagaimana Kamu kan dibilang saya hanya nggak paham, dalilnya aja saya yang bantu, kamu yang nggak tahu? kalau kalau Eh, kalian itu hanya comot eh, ayat satu, lah terus kau sendiri malah nggak tahu ayatnya. kebenaran gitu loh, ya. Nggak, kau sendiri malah nggak tahu ayatnya. Iya, itu kan kamu harus ngerti dulu. Ya Itu makanya kan kasih saya ngerti, ini penjelasan bapakmu gimana? Ayatnya di 1 Korintus 5 nomor 5. Coba kau jawab, bacakan dulu tuh, udah saya tampilkan tuh, saya bantu. coba kita lihat dulu 1 Korintus 5 ayat 5. Kita harus lihat dulu perikopnya dulu dong. Iya, ini pengajaran bapakmu. Iya, nggak apa-apa. Jadi artinya gini loh, Alkitab itu tidak Ya pernah iya benar kan, harus diserahkan kepada iblis biar selamat. Oke, ini kan coba dengar dulu ini perikopnya dosa dalam jemaat. Ini perikopnya ya. Ya, Iya itu perikopnya. nah, kita baca dari awal ya. Memang orang mendengar bahwa ada percabulan di antara kamu. Dan percabulan yang begitu rupa seperti yang tidak terdapat sekalipun di antara bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ini garis bawah ini, orang yang tidak mengenal Allah, yaitu bahwa ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Ini kan percabulan, betul nggak? Masa dia ada contoh si Alif ini hidup dengan istri bapaknya, ya Ya kan? iya itu disuruh diserahkannya Makanya kepada dengar dulu. iblis kan. Iya, makanya dengarin satu-satu dulu. Ayat 2, sekalipun demikian kamu sombong, tidakkah lebih patut kamu berduka cita dan menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu? Ayat 3, sebab aku sekalipun secara badani tidak hadir tetapi secara rohani hadir, aku sama seperti aku hadir telah menjatuhkan hukuman atas dia yang telah melakukan hal yang semacam itu. Ayat 4, bila mana kita berkumpul dalam roh, kamu bersama-sama dengan aku dengan kuasa Yesus Tuhan kita. Ayat 5, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi artinya ada manusia Iya, yang melakukan tindak kejahatan, ya. iya. Ya, jadi artinya kita Kejahatan, serahkan, ya kita yang lain akan didoakan, kan gitu kan, agar Iya, orang itu bertobat gitu loh. bukan diserahkan kepada iblis. Iya, makanya gini loh. Contoh ada orang kejahatannya kan tidak dalam itu kan kita didoakan, ya. Enggak, biar selamat di hari Tuhan diserahkannya kepada siapa? Kan ini orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kan gitu kan. Oke. Kepada siapa? Sehingga binasa tubuhnya agar Mau ngomong enggak, dia. makanya dengerin dulu. Ini makanya baca nih, agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Jadi artinya dia tubuhnya dibinasakan karena gini loh. Hai Miftah, monitor Makanya nggak? kamu harus mengerti. Contoh, Anda ini punya penyakit ya. Katakanlah penyakit Anda penyakit kanker yang tidak bisa lagi disembuhkan ya. Jadi makanya di Alkitab dikatakan tubuh Bang Miftah monitor Bang Miftah. Iya. Di Ustadz Adek udah ajan ya? Subuh sama azan, di sini juga azan. tubuh jiwa dan roh itu bisa dikuasai iblis ya, bisa dikuasai oleh iblis. Makanya ada manusia yang sampai memutuskan rantai karena semua tubuhnya itu, jiwa dan rohnya itu udah diambil alih oleh iblis gitu loh. Nah, makanya di perikop ini bagaimana agar tubuhnya dikuasai iblis tapi jiwa dan rohnya itu diselamatkan oleh Tuhan gitu loh. Paham nggak? Jadi harus mengerti ayat ini karena manusia ini kalau Iya, sempat saya paham. Orang ini diserahkan kepada siapa? jadi gini, tubuh itu bisa dikuasai oleh iblis. Ya orang Jiwa- ini biar selamat diserahkan kepada siapa? jiwa ya diserahkan kepada Tuhan agar Tuhan menyelamatkan jiwa dan Oh, rohnya. iblis Tuhanmu. Aduh, gimana sih? Allah. Lagi ajan kayaknya. Orang saya nanya diserahkannya kepada siapa kok?
La ilaha illallah. Oke, lanjut sebentar ya sebelum saya mulai sholat. Ya, di situ kan dikatakan diserahkannya kepada iblis. Kan tadi awalnya juga Anda punya narasi. Saya bantu dalilnya. Kenapa begitu dibantu dalilnya Anda belintir? Orang pelaku kejahatan yang suka bermaksiat, berdosa, mau selamat nggak di hari Tuhan nanti? Mau. Caranya apa di sini? Diserahkan kepada iblis orang itu. Jadi iblis itu penyelamat untuk Kristen. Iya toh? Iya kan? Berdasarkan narasi dari Paulus. Perikopnya ada namanya dosa percabulan. Iya, biar tukang kita cabul paham itu biar dia selamat diserahkan kepada iblis. Ya, jadi percabulan itu kan karena dia kan udah contoh nih ada orang Ya contoh di situ melakukan percabulan, mau selamat nggak di hari Tuhan? Mau gampang serahkan kepada iblis gitu. Kan gitu. Jadi- Misal pelaku prostitusi, pelaku dan lain sebagainya kan seperti itu. Dia kan suka maksiat tuh kan, berzina dan sebagainya. Nah, orang-orang seperti itu diserahkannya kepada iblis biar nanti selamat. Iya, enggak ada masalah. Jadi orang itu harus diserahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Iya. Tuhan. Jadi iblis ini tubuhnya penyelamat itu- untuk Kristen yang berdosa kan? Tubuhnya binasa. Iya, tapi rohnya, tubuhnya binasa. Kan jiwanya tubuhnya itu disedot sama iblis nanti, tubuhnya diselamatkan. kering Kan nanti itu. Itu loh. Iya, ditumbalkan Nah. kepada iblis biar Ini- nanti selamat. Harus membaca Alkitab itu kan harus satu perikop dulu. Betul, Sebentar, udah tadi biar dibaca jangan salah paham. pelaku Nah. dosa, tukang maksiat, tukang zina, biar dia selamat itu harus ditumbalkan dulu kepada iblis. Nanti dia selamat di hari Tuhan. Begitu. Jadi- Kalau tubuhnya pasti binasa, kan ditumbalkan ke iblis. Karena gini loh, Anda ini kalau memahami Alkitab itu kan karena sesuai dengan hasrat Anda. Itu problemnya. Bukan. Lah terus Ya, ini kalau kami gimana kan- dong ayat ini? Kalau kami kan memahami Alkitab itu kan berdasarkan apa yang pengertiannya bagaimana itu. Tapi kau kan selalu mengambil iblis Iya, ini. orang gitu loh. pelaku dosa tadi di sini diperintahkan diserahkan kepada siapa? Ya, jadi gitulah teman-teman. Kalau hal-hal Oh, ini diperintahkan pun kepada jadi. dimasalahkan, ya itulah Ih, sulit. kenapa nggak mau jujur? Ini pernyataan bapakmu loh. Ini pernyataan bapakmu, Pak Jack. Intinya Intinya gini. diserahkan kepada siapa? Manusia ini Kan tadi kau kan- sendiri yang punya narasi di awal. Kenapa begitu dibantu dalil? Kenapa jadi nggak setuju? Kau kalau berdiskusi begini, saya izin turun dulu lah. Sepertinya Ya, hawamu sebelum turun, ilmu diserahkannya kepada siapa? itu apa namanya? Kalau orang memahami Alkitab. Enggak, saya tanya sebelum turun itu menurut bapakmu diserahkan kepada siapa? Jadi teman-teman, saya malas kalau berbicara seperti ini kan. Ya males Orang lah, karena lari ke debat karena betul. ini apa namanya sulit untuk jujur gitu, sulit untuk jujur. Jadi memang di Alkitab dikatakan, Mm-mm. ya, Jadi dikatakan diserahkannya kepada siapa di sini? ya, Coba jujur deh, secara tertulis pelaku mengerti. orang-orang Kristen, misal cewek-cewek Kristen yang suka berzina, micet dan sebagainya kan gitu ya. Dia pelaku dosa, biar dia selamat nanti diserahkannya kepada siapa? Kau juga berbicara tidak sesuai dengan fakta. Kau bilang Nah, orang ini kan tadi Kristen. percabulan katanya kan? Orang Kristen itu kalau dia Kan dosa benar-benar dalam gereja, jemaat. Makanya saya bilang kalau orang Iya. Kristen sejati artinya kan dia mengikuti perintah Tuhan. Ya ini belum sejati, yang pendosa ini belum sejati, makanya biar dia sejati, Kristennya Kan diserahkannya udah kepada siapa? Tadi kan aku kan udah jelaskan ayat tadi. Iya, ini Kristen yang belum sejati, dia pelaku dosa, tukang micet, tukang Di- gonta-ganti Di hari laki-laki ini gitu udah kan. dijelaskan dari nanti tubuhnya dikuasai oleh iblis, tapi rohnya dan jiwanya itu nanti diselamatkan pada hari Tuhan. Iya, jadi Gitu loh, diserahkannya didoakan. kepada siapa? Gitu loh, ya. Udahlah, banyak terlalu Jadi pertanyaanmu itu aja. diserahkannya kepada siapa? Karena kalian itu kan Iya, namanya orang pelaku polemik- dosa tadi disuruh diserahkannya kepada siapa? namanya polemikus itu kan Bukan polemik. Oh, jadi bapakmu bikin polemik ini.
Ya, kau lihat kalian kan Jadi hanya bapakmu kerja. ini Paulus bikin polemik. Kau berbicara aja belepotan Iya, gitu. berebut saya Jadi- karena saya kesulitan Oh. memahaminya. Soalnya disuruh diserahkan kepada siapa di sini? Jadi karena gini, yang Enggak, lebih parah bukan itu, karena gini, diserahkannya kepada ada- siapa? kalau ada Wanita sesi- Kristen pelaku dosa itu disuruh diserahkan kepada siapa? Gini bro, Enggak. Oh, Kalau memang jawabannya ambil apa? Alkitab, Bukan karena gini, udah diserahkannya jawab kepada apa? siapa? aku tadi udah berapa kali jawab, tapi kan kamu nggak Jawabannya terima. apa? Iya. Orang wanita Makanya, Kristen pelaku dosa, pelaku percubulan itu diserahkannya kepada siapa? Di Matius 7 ayat 6, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, Iya, dan jangan makanya, kamu melemparkan benar. mutiaramu kepada babi. Betul, supaya jangan tapi- diinjak-injaknya dengan Nah, kakinya. betul. Tapi kalau orang Lalu berdosa ia diserahkannya berbalik kepada siapa? kamu. Jadi gitu Iya, loh. betul Jadi betul artinya itu. gini, kalau Betul. kalau Kalau saya orang benar memberi- jangan diserahkan Karena kepada anjing. Tapi kalau Kristen pendosa Karena diserahkannya kau- kepada siapa? Karena gini loh, kau ini Enggak, tujuanmu Kristen bukan pendosa untuk itu mencari diserahkannya kepada kebenaran. siapa? Kristen pendosa. Kristen yang berdosa, pelaku percabulan itu diserahkannya kepada siapa? Kamu- Ih, kenapa nggak jujur ya? Padahal ini pengajaran bapaknya loh. Paulus ini kan bapakmu. Gimana sih? Nah, Ustadz yang tadi naik lagi nih si Julisman. Siapa Ya, namanya? sholatlah. Sanu, Miftah, ya. udah sholatnya. Bang Ini Miftah, agak. ini masih di mute dia juga. Bang Miftah, udah monitor belum? Pakai nota nggak, Pak? Gak usah. Makasih ya, Pak. Yuk. Saya lagi di jalan. Weh, terjadi lagi si Jalisman. Ya, Gus Miftah. Ya, Jalisman. Udah ketemu belum? Ada tuh. Ya, di mana adanya? Apa itu, Bang? Loh, tadi abang nyari apa, Bang? Sama Ustadz Iya, Alif. Yang Abang tanyakan apa? Tadi kan Bang Alif nanya apakah ada perintah untuk mencatat Alkitab ya? Ya, ya. Nah, tapi kalau di Al-Quran sendiri nggak ada ya, Bang ya? Allah ngelarang umat Islam atau Nabi Muhammad mencatat Al-Quran, nggak ada larangannya. Oh iya, artinya lakukan sendiri gitu. Iya, inisiatif Oh. aja. Nah, terus itu Bible ada nggak perintah untuk Oh, jadi ya orang yang tulis mencatat di buku kan? orang yang menuliskan Al-Quran itu kata abang ini inisiatif aja gitu. Ada nggak larangannya, Bang, untuk dilarang jangan ditulis Al-Quran? Ada nggak? Ya nggak tahu, itu bukan Al-Quran saya tuh. Ya udah, itu Bible itu ada nggak perintahnya untuk ditulis? Ada nggak Keren. Bible? Al-Quran ini Ada nggak perintahnya? Al-Quran Ada nggak, Bang, Bible? Ya, Bible. Ada nggak Bible? Ada nggak perintahnya untuk ditulis? Waduh, kacau. Loh, Bang, Bible ada nggak perintahnya untuk ditulis, Bang? Itu inisiatif siapa, Bang? Yang punya ini? Inisiatif. Bang, belajar bicara dulu, Bang. Iya, itu ide siapa itu? Inisiatif sendiri itu. Inisiatif siapa itu? Inisiatif siapa? Iya. Itu Bible inisiatif siapa ditulis, Bang? Aduh, kacau. Kok nangis, Bang? Loh, kok Yang nangis? siapa?
dong, coba. Bang, Bible itu inisiatif siapa bang? Ditulis bang? Atas inisiatif siapa bang? Woi, Yesus. Iya. mana? Tunjukkan datanya di mana? Ada Di mana bang? Tunjukkan. Di ayat mana? coba kalau ada Alkitab di situ dibuka. Gak ada, saya lagi di jalan. Buka aja sendiri. Ya, saya nggak bisa ongkem dong. Gak apa-apa, bacain aja. Oh, coba. Gak apa-apa. Bacain aja bang. Ini Bang Miftah udah monitor belum Bang Miftah? 1:19 ya. Baca. Nih. Baca bang. Ya cek bang yang sana. Cek. Itu udah saya ya baca. udah. Saya lagi nyetir di ini dulu nih, si ini nih. Oke siap. Oke siap. Orang lagi baca. Apa yang dipertanyakan apa? Masalah. Ini bayar. Lupa ya. Tentang kata Bang Kian ini kan Quran itu ditulis atas inisiatif seseorang. Iya. Itu benar. Iya betul. Oh, berarti melakukan sesuatu perintah. Enggak, kalau masalah menghafal, mempelajari banyak dalil-dalil yang namanya menghafal kemudian mempelajari itu banyak dalilnya di hadis-hadis. Tidak loh Pak, itu saya tanya. Katakan Al-Quran itu akan ini seseorang. Ya, kalimatnya di situ adalah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya apa? Allah yang nanti santai dulu, santai. Ya, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dan Allah juga yang menjaganya. Diturunkan nanti sabar aja dulu. Sabar aja dulu, sabar. Nah, dituliskan seseorang. Kenapa? Dituliskan seseorang. Iya, Gitu, ya makanya gini, yang namanya menghafal, yang namanya mempelajari itu ya termasuk juga menulis dan juga tidak ada larangan. Dengan adanya hafalan, dengan adanya mempelajari tersebut berarti juga tidak ada larangan untuk menulis. Kenapa? Ketika santai aja, karena sesuatu ilmu yang namanya dihafal itu akan lebih baik. Iya, saya sampai tertulis. Apalagi salah dong. Kenapa? Gak salah dong. Tidak ada untuk menulis. Iya, tapi juga tidak ada larangannya dan itu Rasulullah juga sudah memberitakan kalau misalkan ingin menulis ya silakan tinggal di apa namanya sebagai narasumbernya adalah penghafal dari para sahabatnya. Maka kata Kanjeng Nabi, santai aja dulu. Maka kata Kanjeng Nabi, man qara al-Qur'ana fastazharahu wa hafizahu adkhalahul jannah wa syafa'ahu fi asyarati min ahli baiti kulluhum qad wajabat lahum finnar. Gampang, apalagi? Nah, sekarang kalau Bible sendiri gimana itu? Kalau Bible dibuka. Iya. 1:19. Kenapa? Coba dibuka Wahyu. Enggak, maksudnya Yesus pernah mengatakan langsung memang. Nah, di sini Enggak, sekarang kayak gini. Bible itu pengajaran siapa Yesus? Bible itu pengajaran siapa? Bible itu menurut Yesus dia menuliskan. Iya. Yang saya tanya, Bible itu mengacu dan merujuk kepada pengajaran siapa? Nah, pengajaran Tuhan sendiri. Pengajaran Yesus kan? Ya. Kapan Yesus mengatakan tulislah
apa yang saya ucapkan. Nih, coba. Memang coba. Ya, ada kitab di search. Ya, silakan bacakanlah, bacakan saja, silakan. Tidak lagi. Bang Pipo, Pak Pipo, Bang Pipo, monitor, Pak Pipo. Bang Mit, itu Iya, silakan. lo lihat Hmm. tadi maupun yang tuliskanlah. Iya, Ah, iya. Kan kamu kan menuntut apakah ada perintah Al-Quran untuk dituliskan. Nah, sekarang saya nanya, itu kan Bible, pengajaran-pengajaran yang berasal dan rujukannya adalah dari Yesus. Saya pengen tahu di mana ada Yesus mengatakan langsung, tulislah apa yang saya ajarkan gitu loh. Kan gitu kan? Itu kan tadi saya. Nah, Ya, silakan. Tadi belum dibacain, coba seperti apa itu, perkataan Yesus bukan? Wahyu Itu perkataannya enggak, itu perkataan Yesus bukan? Emang itu apa? Ya mana? Coba di mana? Perkataan Yesus bukan? Makanya kan dari tadi kan saya bilang sampai jangan bahas itu. Wahyu Ya, 1. iya, itu perkataan Yesus bukan? Lalu Itu perkataan Yesus bukan? iya jelas. Mana coba? Nah, bukalah di sini. Loh, kok nyuruh? Kok nyuruh? yang mau membuktikan kan Anda. Ya silakan bacakan gitu loh. Silakan. Kok ya. Ya silakan. Silakan. Coba. Ya silakan. Iya, bukan. Loh, ya buka, kok nyuruh-nyuruh? emang saya bundiknya kamu, emang saya bantu kamu. Karena ya udah Emang nggak pengen tahu. emangnya orang Islam bisa didikte sama orang kafir? Iya, itu kan. Ya silakan, kalau Anda mau menunjukkan silakan, kan kalau saya kan tadi udah tuh. Oh, artinya Ya kan? kamu itu nggak besar keinginan tahuan Anda. Nggak pengen tahu, ya udahlah. Ya silakan buktikan saja. Nah, kalau Al-Quran kan tadi saya udah membuktikan ketika Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Maka dilanjutkan oleh baginda Nabi yang tadi di dalam hadis juga ada, yang tadi ada juga bahwasanya di yang lainnya juga ta'allamul Quran waqra'uhu fa inna mathalas Quran liman ta'allamahu fa qara'ahu wa qama bihi kamathali jirab. Bang, ayo. Nah sekarang saya pengen tahu tadi dulu, jangan kemana-mana dulu. Jadi kalau di dalam Islam ada rantai kelanjutan gitu loh. Kalau di dalam Perkataan siapa, Bang? Kami menurunkan Al-Quran, perkataan siapa? apanya? Kami menurunkan Al-Quran. Lah, emang Anda belum mengerti artinya firman? Kirain dari tadi saya berbicara masalah firman dan wahyu, kirain Anda sudah mengerti apa artinya firman. Anda belum mengerti artinya firman. Yang mengatakan itu siapa? Kami menulis. Lah iya, makanya ketika Anda bertanya kayak gitu, ngerti nggak artinya firman? Oke, saya nanya dulu, artinya firman apa? Tidak ada catatan untuk mencatat Al-Quran. Al-Quran yang mana? Al-Quran hanya belum jadi kok, nggak ada. Anda mengerti artinya firman? Ngerti nggak? Ya, itu tadi. Ya, coba apa artinya firman, coba. Apa artinya firman? Kami menurunkan Al-Quran. Allah sama siapa itu? Iya, saya nanya. Artinya firman Anda ngerti nggak? Barusan abang bilang kami menurunkan Al-Quran. Iya, Allah menurunkan Al-Quran, ya kan?
menurunkan Al-Quran firman-Nya tersebut melalui pewahyuan, gitu kan. Nah sekarang Anda ngerti nggak arti firman itu? Kok menurunkan Al-Quran? Al-Qurannya tidak suruh dicatat, belum ada. Oke, Al-Quran emang artinya apa? Lah, menurut Ya, Al-Quran emang artinya apa Al-Quran? Al-Quran itu apa? Gitu dong, nanya, kalau nggak ngerti nanya, baru saya jelasin. Nah, Al-Quran itu kan namanya juga Al-Quran. Al-Quran itu bahasa Arab, artinya apa? Bacaan. Oh Bukan iya, bukan tulisan. oh bukan tulisan. Lalu apa yang dibaca? Loh, ya makanya kan dibacakan loh. Oke, saya membacakan kayak gini nih. Ini belum tuntas yang tadi nih. Iya. Contoh nih, saya membacakan kayak gini nih. Contoh saya membaca. Nanti dulu. Oke, saya membacakan kayak gini nih. Oke. Santai dulu. Nanti lanjutkan, silakan Kang Ustaz. Misalkan saya membacakan kayak gini nih. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis. Ada nggak tulisannya? Yang saya omongin ada tulisannya nggak? Oh, ampun. Nggak, yang saya omongin, yang saya bacakan ada tulisannya nggak? Ada tulisannya nggak? Saya membacakan nih. Orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada si iblis, sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ada tulisannya nggak? Yang logikamu di mana itu bacaan? Saya tanya. Iya, ada tulisannya nggak yang saya bacakan ini? Iya, itu bacaan nggak, tulisan nggak? Ada tulisannya nggak? Ya itu bacaan nggak? Itu perkataan apa? Saya hafalan nggak ada tulisannya. Kok hafalan? Tadi abang bilang bacaan. Iya, Al-Quran itu kan artinya bacaan. Artinya sesuatu yang dibacakan nggak harus ada tulisannya. Oh, artinya ngarang berarti dongeng. Berarti Anda nggak ngerti yang namanya firman. Berarti oke. Sekarang kayak gini. Yesus mengatakan seperti itu juga dongeng gitu. Nggak, standar apa sih yang lagi diterapkan oleh Jer ini, Jer Liman? Coba Jer, gimana Jer? Coba pengen tahu lagi aku. Aduh, kayak ini tadi. Enggak, gimana? Dari awal. Gimana nih? Yang Santang mengatakan Al-Quran itu ditulis akan inisiatif seseorang, tapi nggak tahu seseorang itu siapa. Oh banyak, bukan hanya inisiatif. Di Miftah feedback loh. Bentar. Oke. Iya. Kembali ya. Berarti Anda kan lagi nanya Al-Quran nih. Iya. Al-Quran diterima secara lisan oleh Rasulullah dari malaikat. Lalu diajarkan juga secara lisan kepada sahabat, orang-orang yang bersama dengan Nabi kami. Lalu para sahabat itu menulisnya. Contohnya Zaid bin Sabit diperintahkan menulis setiap ayat Al-Quran yang diterima oleh beliau. Siapa yang perintahkan, Bang? Rasulullah, Nabi kami. Di mana perintahnya? Ada dijelaskan, Zaid bin Sabit itu disuruh menulis. Bunyikan perintahnya Muhammad itu menyuruh mencatat. Iya, betul. Sekretarisnya itu makanya Zaid bin Sabit sebagai penulis wahyu ketika dibacakan firman Tuhan. Yang jelas bukan Tuhan kan, bukan Allah yang suruh mencatat kan? Ya, yang nyuruh Nabi kami. Oh, bukan Tuhan, bukan. Bukan. Namun tentu berdasarkan wahyu. Artinya melakukan sesuatu kehendak yang bukan keinginan Tuhan. Loh, Nabi kami memerintahkan itu tentu berdasarkan wahyu. Artinya bukan perintah Tuhan. Ya sudah, maumu begitu, silahkan, tidak ada masalah. Terus apa masalahnya sekarang? Lalu berarti kenapa umat Islam itu melakukan sesuatu yang tidak ada diperintahkan oleh Tuhan? Ada larangannya enggak? Ya tidak ada, tapi ya sudah, enggak ada masalah berarti kan? Berarti Tuhan tidak mengajarkan itu. Loh, Tuhan kami mengajarkan agar menghafal Al-Quran. Bagaimana cara menghafalnya kami lihat teksnya yang ditulis. Kalau tidak ada yang ditulis, kami sulit memahaminya. Yang ditulis orang belum jadi, orang nggak ada perintah untuk tulis. Ya tapi kami pinter, bagaimana bisa tahu ada tulisannya gitu. Oke?
Kira-kira udah makin goblok apa makin pinter nih? Aduh. Udah paham belum? Lucu aja, tidak Ya, ada lucu. kok melakukan sesuatu akan inisiatif Makin sendiri. ketahuan ya ternyata Iya. orang Kristen ini harus dungu ya saja harus Harus tolol ya dungu. jadi orang Ah. Kristen. Klaim Ya, dan Kalau sekarang udah tolol baru masuk Kristen. sekarang contoh saya pingin tahu dulu kalau Lukas itu firman Tuhan atau bukan? aduh. Enggak, kitab Lukas itu firman Tuhan atau bukan? Kita Lukas itu Mm-mm. bisa iya bisa tidak. Oh, yang iyanya gimana, yang tidaknya gimana? Nah, sedikit banyaknya ada perkataan Tuhan, lalu Loh, mungkin ada Kok ada perkataan. perkataan Tuhan? Nah, terus perkataan siapa dong? Lah, dia nulis maksudnya. Itu kan firman. Apa? Nih, seperti yang di Wahyu tadi ya, Wahyu 1:19 Enggak, ya. Lukas. Iya, itu kan Tuhan di situ mengatakan, tuliskanlah apa yang kau lihat. Di mana Ya. di Lukas suruh seperti itu? Wahyu 1:19. Kan saya nanya Lukas. Oh, itu kan termasuk murid-muridnya juga dikatakan Beda sama dong. Lukas itu muridnya Paulus, Wahyu itu yang nulis Yohanes, beda lagi. Enggak, Lukas itu, kitab Lukas itu firman Tuhan atau bukan? sebagian ada firman Tuhan. Sebagian ada firman Tuhan. Tidak semua Nah, lah. terus Ada- kenapa dia nyatet? Kenapa? Kenapa dia mencatat? Sebab ada perintah Tuhan loh. Nah, di mana diperintahkan Lukas mencatat firman Tuhan? Nih. Itu tadi di Wahyu 1. Wahyu itu Yohanes, bukan Lukas. Di mana Lukas mendapat perintah mencatat firman Tuhan? Itu kan murid-murid Yesus. Bukan. Lukas itu muridnya Paulus, tabibnya Paulus. Saya tanya, di mana perintahnya Lukas mencatat firman Tuhan? Di mana perintahnya Lukas mencatat firman Tuhan? Iya, lancang kali Lukas ini main tulis-tulis saja. Nggak boleh, nggak ada perintahnya Lukas itu. Nggak dapat perintah itu. Iya. Ya, di mana perintahnya? Ya kan, soalnya apa Nggak ada namanya? soal. Ini soalnya dari saya. Di mana perintahnya Lukas mencatat firman Tuhan itu, di mana perintahnya? Siapa yang merintah? Nah, sekarang gini, Ya, Lukas itu jadi gini sekarang. Siapa yang memerintahkan Lukas mencatat firman Tuhan? saya tanya, Lukas itu hidup sejaman dengan Yesus atau tidak? Ya, saya jawab pertanyaanmu. Kalau sejaman, yang pasti dia itu murid dari Paulus atau tabibnya Paulus. Perintahnya di mana dia mencatat firman Tuhan? Sejaman. Lukas itu orang Yunani, bukan orang Yahudi. Sejaman, Di mana dia diperintahkan mencatat firman Tuhan? Kalau tidak sejaman, Om, nggak mungkin Tuhan itu Enggak, bukan masalah sejaman. Mau sejaman, mau 2 jaman, mau 3 jaman, enggak ada urusan dengan itu. Di mana Lukas mendapat perintah mencatat firman Tuhan? di mana? Emang Iya, di mana perintahnya? ya hidup sejaman. Bukan, perintahnya di mana? Lah emang mereka hidup sejaman. Iya, perintahnya di mana Lukas mendapat perintah mencatat firman Tuhan itu di mana? Mungkin kalau mereka sejaman mungkin bisa jadi ada. Ya, yang saya tanya bukan mungkin sejaman 2 jaman, bukan itu. Di mana Lukas mendapat perintah mencatat firman Tuhan? Di mana? Bang Alif nih, kita Enggak, ibaratkan itu Gitu boleh kan? ibarat di mana perintahnya Lukas mendapat perintah mencatat firman Tuhan itu di mana? Ibaratnya nih Bang Alif nih, kita nggak Ya, hidup jadi sejaman. kesimpulannya di mana? Di mana Lukas mendapat perintah mencatat firman Tuhan? Ya kan soalnya kan mereka nggak Iya, bercakap. soalnya di mana jawabannya Lukas mendapat perintah mencatat firman Tuhan? Ya kan tadi kan saya bilang. Ya, di mana? Di mana coba? Di mana Lukas mendapat perintah itu? Wah, kurang ajar ini Lukas, nggak ada perintahnya, kok main tulis-tulis saja ini. Nggak beres ini. Nggak beres ini Lukas ini, sok tahu. Apalagi sebagian firman Tuhan, sebagian bukan. Waduh, sok tahu banget ini orang. Kenapa dia melakukan itu ya? Itu Bang, kalau itu kan Ya, jelas. di kan. mana perintahnya? Di mana? Di mana perintahnya?
Di luar itu Enggak, di mana perintahnya Lukas mendapat perintah itu di mana? itu kan Di disuruh mana? Di mana Lukas mendapat perintah mencatat firman Tuhan itu di mana? Sekarang gini, ibaratnya Sekarang begini, di mana Lukas mendapat perintah mencatat firman Tuhan? kita ambil contoh Bang Iya, Ali. contohnya di mana? Contohnya di ayat berapa, di pasal berapa dia mencatat firman Tuhan itu di mana? Suruh saya untuk Iya, di mencatat mana? Di mana? tulisan. Di Lukas berapa? Lukas berapa? Lalu Biar saya bantu bukakan. Di Lukas berapa dia mendapat perintah? senior saya juga katakan, Iya, di mana? Di mana? sedangkan senior saya udah diingatkan Iya, di mana? Di mana dia mendapat perintah? Cepetan dong. Ini Lukas ini kok belagu banget ini. Main tulis-tulis aja nggak dapat perintah itu. Itu loh Bang, Wahyu. Iya, di mana? 1:19. Di mana Lukas mendapat perintah itu di mana? Wahyu 1:19. Wahyu itu bukan Lukas. Yang saya tanya Lukas. Tolong kalau mau diskusi, maaf ya, kegoblokannya disimpan dulu, pakai kecerdasan. Di mana Lukas mendapat perintah mencatat firman Tuhan itu di mana? Itu kan murid Yesus sudah. Iya tahu. Di mana perintahnya? Gimana perintahnya? Iya. Bukan sama Lukas mungkin Bang, sama yang lain murid yang Emang lain. Terus Kristen ini Lukas harus lancang kalau berarti dulu- kan? Lukas ini lancang berarti ya? Kurang ajar ya? Di antara murid-murid kok. Iya, di masa mana perintahnya? Perintahnya di mana? Di mana perintahnya? Wahyu kan murid Yesus. Ya, Lukas yang saya tanya itu Lukas loh. Kan ada kitab Lukas tuh. Berapa di antara mereka? Sampai 24 pasal kalau nggak salah itu. Di mana dia dapat perintah seperti itu di mana? Menuliskan yang tidak disuruh Allah. Enggak, iya, di mana dia suruh nulis itu di mana? Tidak akan izin Allah, nggak ada. Di mana dia diperintahkan itu di mana? Di mana dapat perintahnya? Kamu jangan bunyi apapun sebelum kau menjawab, ya. Itu premismu di awal tadi. Di mana Lukas mendapat perintah mencatat firman Tuhan? Di mana? Biar saya bantu bukakan. Ada satu apa tidak? Di mana coba? Malu kau sekarang kau. Biasa aja. Ya memang nggak punya rasa malu, makanya biasa aja. Kan terganda dong. Iya. Lihat Tuhannya aja telanjang digantung di kayu salib gak malu, mereka malah Iya. suka, malah Nggak senang. punya. Dia nggak akan Iya. malu, orang nggak punya kemaluan. Emang kurang ajar semua Kristen ini, kurang ajar ini. Standar ganda. Tadi bilang saya malu, ternyata enggak. Berarti enggak punya Iya. teman standar ganda. Suka Iya, klaim kau sendiri. bilang kan nggak malu. Ya udah, berarti nggak punya kemaluan kan? Ya sudah. Iya. Jadi nggak ada ya. Jadi nggak ada ya. Nggak ada perintahnya ya. Yang ada dia itu wartawan melakukan penyelidikan lalu ditulis gitu. Itu ada. Nggak dapat perintah. Ini lancang lagi. Ngapain coba dia meneliti? Ngapain dia tulis-tulis tentang Yesus? Perintahnya aja nggak ada. Ayo. Wah, Lukas ini sembarangan ngegosipin orang, ngumpulin berita, dicatat oleh dia, disebarkan lagi. Diperintah aja kagak. Dibilang Yesus anak Yusuf lagi. Siapa yang merintahin itu dia nyatet kayak gitu coba? Ayo, lancang kali kau ini Lukas. Ayo, siapa yang merintahin coba? Nggak ada yang merintah, kurang ajar berarti dia ini ya. Itu kan pertanyaan saya di awal ya Bang. Iya, betul. Pertanyaanmu di awal, maka kamu jawab sekarang. Kenapa? Enggak yang Iya, saya. jadi jawabannya apa? Itu kan pertanyaanmu di awal. Jawabannya apa jadi? Enggak pertanyaan. Iya, agar- jawabannya apa? Iya, jawabannya apa? Jadi jawabannya apa? Di mana tertulis biar saya bantu bukakan, biar teman-teman paham. Langsung dibalik lagi di counter lagi ya. Itu kan. Loh iya, itu kan pertanyaanmu, makanya kau juga jawab. Iya, yang saya katakan Nggak Islam itu beres ini. Iya, di mana perintahnya Lukas? Di mana dapat perintah dia coba? Itu Islam itu ngapain coba nyatet Yesus, dibilang anak Yusuf? Itu siapa yang nyuruh itu? Coba. Siapa yang nyuruh Lukas kalau Yesus itu anak Yusuf coba? Siapa yang nyuruh nulis itu coba? tidak mandiri sendiri gitu loh. Nah, coba tidak mandiri berarti Lukas kan ngarang bebas dia. Ya kan ikut Anggapan orang dia tulis coba. ikutan Nggak ada terus. kerjaan bener ini Lukas ini.
Anggapan orang ditulis ke situ. Menurut anggapan orang dia anak Yusuf. Coba, apa maksudnya itu? Kalau ketahuan sama Yesus, bisa-bisa dimarahin sama Yesus itu. Sok-sokan bilang. Boleh dusta dalam 3 hal. Nah, contohnya itu Lukas nulis itu. Malah Saya berdusta itu. Coba, anggapan orang ditulis oleh dia. Bang Ale, Coba, siapa yang merintahin itu? Coba, ayo. Udah saya tenang aja lah. Mm-mm. Orang blow on emang harus tolol dulu baru jadi Kristen. Nah, ini siapa yang ngorok ini? Ustadz moderator kan Tad? Ya, Saya lagi nyetir. aku udah sholat. Enggak moderator kan? Siap. Iya iya. Saya lagi nyetir saya. Ini yang lagi ngerek. Ada yang ngorok ini? Waduh, kurang ajar juga tadi itu ya. Iya, saya nggak akan Ya. pindah Oh, Ten, perkataan naik kalau lagi, Ten. Ini si Pipo ini cucunya kali. ini diam aja Tad. Ini cucunya kali. Si Pipo ini diam aja Tad. Ini cucunya kali. Si Pipo ini diam aja Tad. Ini cucunya kali. Ini Pipo yang RAM berapa? RAM. Duh, kok malah jadi. Aduh, teman-teman moderator coba yang bau-bau tritung diangkat. Pada tidur kali moderatornya Tad. Harus dipilihin. Saya nggak bisa ini lagi nyetir. Mereka itu kalau mengkritik Al-Quran pakai akal, giliran kita sendiri hilang akalnya ya. Ya, dia itu kan ingin mempermalukan dirinya gitu. Dia itu ingin seperti itu. Nanti dia mikir kira-kira ngetes masih punya rasa malu atau enggak. Nah, ternyata dia tadi pingin punya rasa malu tapi enggak malu-malu. Makanya dipertahankan. Bagaimana caranya biar dia itu malu gitu loh. Ini yang sedapatnya saya naikkan dulu. Nanti kalau ada yang muslim, kalau ada yang penting mau disampaikan boleh. Kalau kok gerak terus sih. Duh, gini aja dulu lah. Bentar. Nah, agak berat. Domo sudo. Domo sudo. Oh, mungkin kepencet. Ayun India. Ayun India. Ya itu udah ada moderator di bawah, dibantu moderator ya, dinaikin yang Kristennya, yang Muslimnya di batalin aja, dibatalin. Arigato. Sakit tak berdarah. Halo? Waduh, kodam apa ini yang lagi dipanggil? Halo, Pak Denny. Pakai hodam apa Pak Denny? Oke, ntar ya, pelan-pelan. Saya yang nyapu, Ahimipta yang nyapa ya.
Iya. Bang Acing monitor, Bang Acing. Bang Acing monitor. Bang akun utama. Cek. Cek. Wah, ini tepar semua ini yang naik. Bang Acing, Bang akun nggak monitor. Ya, Bang Dwi, monitor Bang Dwi. Cek. Bang Dwi, cek. Wah, nggak ada yang monitor ini Kang Ustad. Ya, harus. Iya, Bang Atoka monitor. Bang Atoka monitor. Cek. Bang Malka, monitor Bang Malka. Cek. Halo, cek. Waduh, ini cek kodam semua ini yang masuk. Bang Malka monitor. Kok gara-gara saya terguncang? Enggak, saya itu cuma lagi mengajak Kristen itu bangga bahwa bapaknya namanya Paulus, gitu aja, dan bangga dengan ajarannya. Enggak lebih dari itu sih. Dan saya coba bangga menjelaskan pengajaran Yesus gitu. Iya, Bang Ardi. Selamat pagi Bang Ardi, monitor. Bang Ardi, cek 1 miliar, cek 2 miliar. Bang Ardi, monitor. Bang Dangger, monitor Bang Dangger. Selamat pagi atau assalamualaikum. Bang Dangger, Bang Ardi. Wah, gak ada yang respon. Bang Ades Hoflay. Ades Hoflay. Bang Ades, monitor. Cek. Bang Ades. Bang CR monitor, Bang CR orang. Ini saya kerjanya naikin nurunin gitu aja terus. Oh, nggak ada yang respon sampai puluhan orang gini. Bang CR orang monitor, Bang Didi. Ya Bang, Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muslim ya, Bang Didi. Bang Didi Muslim apa Kristen, Bang Didi? Bang Dueli monitor. Aduh. Dan nggak monitor ya. Aduh, ada yang bat. Duelis. Bang Duelis, monitor Bang Duelis. Bang Duelis, monitor. Wah, enggak ini. CR udah. Ya Bang. Udah ada monitor Muslim beliau. Ada yang mau disampaikan, Akhi? Ada yang mau disampaikan, Akhi? Ya Bang. Ya Bang. Saya dari Oke, nanti ya saya sapa dulu Bang San, monitor Bang San. Selamat pagi Bang San. Cek. Aduh, lagi batuk nih di sini. Ya, San, monitor San. Monitor. Hitungan ke 100. 1, 2, 99, 100. Anak kampung, monitor. CR, ada yang mau disampaikan? Ya Bang, terima kasih banyak Bang. Sebelumnya saya sudah lama saya pengen naik, ada yang saya sampaikan. Saya bangga sekali sudah diberikan edukasi tentang ilmu-ilmu Islam dan perbandingannya. Terima kasih semuanya, terutama sama Bang Zuma yang paling Masya Allah, mantap. Bang, selama ini saya buta sekali Bang, tapi dengan adanya diskusi-diskusi begini Bang, agak tercerah sedikit pemikiran saya Bang tentang perbedaan-perbedaan itu Bang. Makasih semuanya, terutama Bang Zuma. Salam kenal ya dari Morowali Bang. Siap, beliau sepertinya lagi istirahat.
Saya bantu mewakili. Oke Bang ya, terima kasih, sehat selalu. Semoga ya sehat selalu, barusan bener. Kok jadi kayak oten sih saya? Ya, jangan lupa sarapan, minum air putih yang banyak. Udah gitu aja lah. Oke. Siap bang, siap. Selanjutnya saya ke Zongli. Zongli, monitor Zongli. Ya, halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada yang mau disampaikan, Muslim ya? Ya Muslim bang. Ini Gimana? mau nanya untuk kalau mau jadi distributornya skincare-nya Bang Juma itu harus gimana bang? Oh, itu DM hostnya, DM host. Iya, saya udah DM gak dibalas-balas bang. Ah, marahin aja, nanti marahin. Bang, dicatat aja nomor WA saya bang, itu DM udah 1000 lebih kali, saya malas buka DM bang. Oh gitu. Nggak buka-buka, iya banyak banget. Coba ditulis bang, 0852 Bentar bang. 0852 Dia nungguin kayaknya Kang dia keluar aplikasi, sebutin aja. Oh, 0852 1521 Terus? 2010. Tolong teman-teman diketik di bawah dong. 0852 1521 2010. Udah. Oke, itu Bang Zongli. Nah, itu. Udah ada yang bantu ngetik. Kores, woi, kemana wae mana? Ya bang, udah dicatat. Oke, siap. Terima kasih. Terima kasih banyak abang-abang. Semangat untuk perjuangannya. Mas-sama. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Basri ini kayaknya serius mau menyampaikan sesuatu ini dari tadi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Enggak bang, kepencet tadi. Oh, enak berarti ya. Turunin Obat pegel. aja. Siap, terima kasih sama-sama Pak Basri, sehat selalu. Ya, semoga Ya. hari ini makin menyenangkan. Tilov. Kuma bacaan tuh ya, Tilov, Tilov. Tilolop. Oh, Tilol. Bluk. Oh, bener Tilolop. Oh, pan bener pan. Ya Allah. Sok lah jatana Kores. Dulu kene kurang sare, tapi ayolah. Sare. Ya, silakan tuh. Antrian sudah habis, full kosong, lega. Bikin antrian baru, lumayan naikin nurunin. Sambil nunggu terhitung, Ustadz, ada Muslim yang mau bertanya, naikin aja. Lah, semua Sambil nunggu barusan. terhitung. Barusan kan semua satu-satu. Itu yang udah ketiduran dari semalam itu. Oh, ketinggalan berarti dia. Tinggal hodamnya barusan yang naik. Normayeli. Monitor. Oke, sepertinya tercempet. Ya, Lolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini ada banyak kayaknya. Bang, Gimana, Pak Lolo? ada Bang Juma kayaknya ya. Ada, beliau sepertinya lagi istirahat. Ada yang mau disampaikan? Aduh, Ada Bang. rahasia atau umum? Udah saya sampaikan aja Bang. Aku tuh mau melihat pendukungnya Bang Juma, guru Bunda kita. Ya. Jadi saya salut sama Bang Juma. Cuma yang saya minta sama teman-teman, rekan-rekan yang mempunyai kemampuan ekonomi,
Ya, aku mau ngelihat aja lemparan-lemparannya kepada Bang Juma. Ya, termasuk saya ini, Bang. Itu nggak Aku diragukan itu Bang, nggak diragukan. Saudara Muslim itu ahlus sodako semua, orang baik-baik semua. Mereka itu tanpa diminta bahkan. Jadi jangan diragukan terhadap semangat giroh jihadnya umat Islam. Ingfiru hifafa wasyikola wajahidu bi amwalikum wa angpusikum. Semuanya berjihad dengan diri, dengan harta, tidak perlu diragukan. Sebagaimana Bang Lolo juga tidak pernah ragukan. Silakan lemparkan singanya ke Bang Juma. iya, tidak pernah diragukan. Cuma kita tidak boleh pamer ya, Bang ya. Iya, Abang nanti pakai nama lain aja ya, ngasih Bang Jumanya ya, biar nggak kelihatan pamer, oke? Salut saya. Saya berada di TikTok ini karena nonton Bang Juma di waktu bulan puasa. Oke, siap. Terima kasih. Saya izin menyapa berikutnya. Aduh, aing hesewe ini ngaran teh, aduh Gusti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendrican. Waalaikumsalam warahmatullah. Ada yang mau dirahasiakan? Cuma dikit aja nih Kang. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Salam Pak ya. Salam. Siap. Ya Kang, itu edukasi yang semalam itu cukup mengena banget buat Otet tuh Kang. Ya artinya ini ajaran Yesus, ini ajaran Paulus, itu benar-benar mantap banget itu Kang. Ya, Gurunda itu Kayaknya memang kalau Otet nggak paham hebat. juga seperti itu, kayaknya udah benar-benar gabril banget tuh Otet. Ya Betul, Kang, itu betul. aja Kang, makasih Kang. Siap, mantap. Nanti kami sampaikan sama Gurunda. Oke, sehat selalu ya. Ya, terima kasih Kang. Sama-sama. Assalamualaikum Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz Ali. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Ustaz, aku cuma mau nanya, Ustaz waktu kemarin katanya ada debat sama Oki ya, rekamannya ada nggak? Ada di YouTube. Di YouTube Ustaz ya? Iya. Apa yang kalian Bang Juman semalam? Kemarin kapan debat sama Oki? Ini Sarali. Itu H2H Iya kemarin banget. dua malam lalu kayaknya ya. Oh. Ya udah aku mau itu. Cuma mau nanya itu doang, nun pisan. Siap, Assalamualaikum sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lumayan, oke dapat satu pelajaran bahasa Indonesia kata kami dalam KBBI. Itu aja sih yang dia dapat. Berikutnya Nopi, Kak Nopi, Mbak Nopi, Teh Nopi, Miss Nopi, Bang Nopi, Om Nopi, Noprianto. Oke, sepertinya beliau sedang tidak menyimak. Di bawah yang typingnya ada emot ketawa, miring, lurus, atau tegap, pokoknya itu diblokir aja. Alam Syam 19. Assalamualaikum, salam satu Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya berpesan semua Itu jadi hilang typing yang ketawa. Saya bercanda, teman-teman. lanjutkan perjuangan. Jangan ada yang muslim untuk mau disesatkan sama oten-oten itu. Siap. Jangan mau. Itu saja supaya Kalau dikasih uang ambil. Kesesatannya buang. Aku dikasih uang, dikasih uang ambil, dikasih Ambil. dalil dibuang, dikunyah dalilnya Ya. itu oten-oten itu. Punya lepeh lagi ke mukanya. Biasanya mereka menyesatin sambil bawa-bawa Indomie. Ambil Indominya. Ya. Ambil dabenya, buang agamanya. Mantap. Oke, makasih Ini- semua. Assalamualaikum, salam satu Tuhan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Estetik TikTok Kristen kalau nggak salah. Ini sekolah tinggi tauhid atau sekolah? Sini framing kalau nggak salah ya. Iya, Estetik TikTok. seingetku. Akun keduanya.
Nah, ini kita Ya, pertahankan dulu selamat guys. pagi. Pertahankan dulu. Ah, guys. bener gua. Semua. Benar. Pagi. Sapa Opi dulu bentar ya. Ini Opi monitor. Oh, nggak monitor. Oke. Silakan lanjut. Pak TikTok. Wah, Pak TikTok. Iya, mau tanya. Monggo, Iko, Res. Kenapa Allah pencipta langit dan buminya orang Islam bisa menciptakan suara, bisa menciptakan materi, bisa menciptakan surga, bisa menciptakan langit, bisa menciptakan bumi, tapi nggak bisa hadir keciptaannya itu. Hadir kok. Seperti contohnya, apakah Allah kalian berkata-kata kepada siapa? Apakah dia bisa berteofani masuk ke dunia? Dengan bagaimana? Silahkan. Ya, terima kasih tadi sudah disampaikan begitu hebatnya Allah Maha Pencipta, Maha Kuasa, dijelaskan oleh CTT barusan ya. Bahkan dia tidak tahu. Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, aku ini sangat dekat. Begitu. Nah, cuman Pak CTT aja yang nggak mau merasakan kehadiran Tuhan itu kan. Kenapa tidak mau merasakan kehadiran Tuhan? Karena Anda menyekutukan Tuhan. Dengan siapa? Dengan ciptaannya. Siapa ciptaannya? Sang utusan Tuhan. Karena Anda menyekutukan Tuhan, maka Anda tidak merasakan kehadiran Tuhan. Gitu. Sedekat apakah Allah pencipta langit dan buminya Islam itu kepada manusia, dan bagaimana caranya, dan dirasakan seperti apa bahwa dia hadir dan nyata kepada manusia? Kalau ada, berikan contoh kepada siapa dia pernah hadir dan menyatakan diri. Silakan. Oke, baik. Allah berfirman, wa nahnu aqrabu min hablil warid. Allah itu bahkan lebih dekat daripada tulang leher seseorang, urat nadi seseorang. Saking dekatnya. Itu Sang Maha. Siapa yang akan merasakan? Orang beriman. Lalu ada orang yang tidak beriman, orang musyrik menanyakan bagaimana merasakan, nggak bisa. Karena dia selama ini dia menutup diri dari Tuhan. Disebutnya orang kafir. Dan orang musyrik menyekutukan Tuhan. Karena yang dia rasakan dan dia bayangkan Tuhan itu bentuknya manusia. Kan gitu. Dia akan merasakan seperti itu. Makanya sering ada kalimat, semoga kamu dijamah Tuhan Yesus, kan gitu. Ya dijamah-jamah, beda dirasakan. Kalau ini enggak, Tuhan itu dekat. Gitu. Rasakan Sang Maha Kuasa itu ada. Melihat ciptaannya. Ya kan? Bagaimana Tuhan menciptakan manusia tanpa ada seorang ayah. Nabi Isa, begitu hebatnya Tuhan. Nah, yang hebat ini ciptaannya dituhankan oleh manusia. Nah, ini yang salah gitu. Makanya dia tidak merasakan kehadiran Tuhan. Tuhannya Kristen itu suka ngejamah ya, Tad? Biasanya orang Kristen bilang gitu. Syukuran. Bagaimana kedekatan seperti ke tulang urat leher? Maksudnya itu Nggak seperti bisa. apa itu? Anda orang musyrik, Pak. Anda nggak bisa merasakan. Anda kan sudah merasakan Tuhannya itu manusia. Berarti sekarang kalau kamu itu adalah orang Islam, coba jelaskan di mana di urat leher itu dekat ke Allah itu hadir di sana. Di Ya, bagian ini kan, mana? Kan tadi kan tentang merasakan. Yang merasakan itu orang beriman. Nah, Anda itu orang Ya. kafir, nggak bisa merasakan. Ya, jangan ke saya yang kamu rasakan. Kalau saya kan udah nggak mungkin lagi. Ke kamu itu kamu rasakan di leher urat kamu itu seperti apa? Apakah pegal-pegal? Apakah Tuhan itu linu-linu? dekat. Apakah dia kayak bisulan atau Enggak. kayak apa gitu loh? Justru kami bahagia, otak kami sehat. Nah, kecuali kalau Anda itu, Tuhannya itu jangankan dekat oleh kalian, ditumbak tentara Romawi pun bisa. Nah, itu bedanya. Belum ada penjelasan kedekatan seperti ke urat leher. Nggak bisa, Pak. Anda itu kan orang musyrik. Anda itu merasakannya sentuhan manusia. Iya. Bisa, ya udah oke. Lah iya Artinya, kan? kalau Emang Tuhanmu ada? Emang Tuhanmu ada? Udah pasti ada lah. Nah, di mana dia? Itu Tuhan Yesus datang jadi manusia. Nah, coba sekarang suruh naik TikTok. Ada nggak? Loh,
Saya kan nggak tanya sama kamu sekarang naik TikTok Allah kamu. Lah enggak, sekarang bisa dirasakan nggak Saya keberadaannya? ke leher batang leher kamu itu. Ya, makanya gimana sekarang rasanya? saya nanya, Gitu doang. Tuhanmu, coba rasakan, coba ada nggak sekarang? Oke, kalau sekarang kita sama-sama kita hadirkan sekarang, oke, kita kosong-kosong, ya. Nah sekarang ditulis dalam Alkitab kamu bahwa Allah kamu itu hadir di batang urat leher. Coba siapa yang pernah mengalami di Al-Quran? Lebih kamu, di hadis kamu? lebih dekat bukan hadir. Jadi nggak ngaruh dimensi manusia itu. Kalau Tuhanmu kan pernah hadir turun ke bumi kan? Iya, lebih dekat. Ini dulu deh, coba yang Islam sama Kristen. Batang lehernya di zaman Muhammad, di zaman Iya. Rasul, di zaman sahabat gitu. Siapa? Iya. Enggak gini, Ustaz Alif sama Framing. Coba definisikan dulu hadir gitu loh. Nah, coba silahkan. Karena agak bingung gua kalau Kristen bawa kata-kata hadir itu. Coba. Woi, ayo, apa itu hadir? Menurut Islam dan Kristen. Baru ngobrol. Nah tadi si Alif udah ngakuin bahwa hadir sampai ke urat leher. Loh, kalau di Islam itu makanya dijelaskan juga di dalam ayat Makanya kan Loh, saya itu tanya. kedekatannya. Jadi Tuhan itu kan melampaui dimensi ruang dan waktu. Makanya Allah berfirman di dalam surah Ali Imran juga, Innallaha lahu la yakhfa. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan, baik yang di langit maupun yang di bumi. Semuanya ada di dalam pandangan dan pengetahuan Tuhan. Itu tentang Tuhan Sang Pencipta. Tidak terpengaruh adanya CTT atau tidak ada, Tuhan itu tidak terpengaruh. Dia tetap ada. Dan dia sangat mengetahui CTT lagi nyembah Yesus. Diketahui oleh Tuhanku. Ya udah, Kores tanya dulu si Alif ini, pertanyaan saya kayaknya dia nggak paham itu gimana. Silakan Kores jawab dulu deh, tanya dulu ke dia nggak paham itu. Nah, Tanya itu saya apa, gua? jelaskan. Nah tadi kan kamu udah buat deskripsinya bahwa kedekatan hadir. Oh ya udah, itu kalau di Islam, kalau di Kristen apa hadir itu? Kedekatan itu hadir. Jangan kedekatannya. Lu kalau di Kristen itu hadir itu apa? Begini Kores, kalau saya hadir ke kamu, pasti saya dekat dong ke kamu. Ya enggak? Terus? Kalaupun bisa saya contohnya nih dekat kita lewat suara. Nih, kita dekat nggak nih lewat suara? Dekat lewat suara, dekat suaranya kedengeran gitu ya? Iya, kedengaran gitu. Nah, gitu Oh. kedengaran suaranya. Oh, kalau dekat dengan bahwa saya hadir ke rumahmu atau ke tempatmu, dekat nggak itu? Ya nggak tahu, maksudnya apa? Lu ada di. Saya datang ke rumahmu. Oh berarti kelihatan. Iya. Dekat karena kelihatan kan gitu. Oke, taruhlah saya nggak kelihatan, tetapi saya tidak kelihatan lalu berbicara datang ke rumahmu, dekat nggak itu? Oh, kedengeran gitu. Ya. Oh, berarti dua, hadir itu kalau nggak kedengeran kelihatan kan gitu. Iya betul. Itu Ustaz, kalau di Kristen, itu gitu hadir itu. Iya. Apa? Hadir. Nah, terus iya. dia berbicara tapi kita nggak kelihatan. Tuhan kami itu nggak kelihatan. Gambaran dari kata dekat yang kita sedang deskripsikan di sini. Aku berbicara tidak kelihatan. Dari jarak Tapi kedengeran. jauh bisa. Ya, tapi kedengaran. Tapi aku juga dekat langsung nih. Itu disebut hadir. Ya, ntar dulu yang kedua. Aku dekat nih datang ke rumahmu. Saya tidak kelihatan, tapi saya berbicara dengan kamu di rumahmu, bukan di media ini. Kalau media ini kan saya jauh. Mungkin saya di Sumatera, Anda di Jakarta. Kan jauh nih ya. Tapi tetap aja yang dinilai kan kedengerannya kan. Iya, tapi kan ada oknum yang bisa kita dengar berbicara dekat. Kan gitu. Ya nggak bisa dibilang dekat kalau misal. Jangan nggak bisa-bisain. Itu definisi kita lagi. Enggak, kalau lu bilang dekat, kalau lu misalnya ada di rumah tapi nggak kelihatan, cuma kedengeran suaranya, kita tahu dia ada di rumahnya gimana? Gini. Kamu sekarang kan di rumahmu, paham? Ya. Ketika saya datang ke rumahmu, kedatangan saya dengan dekat berbicara, ada suara itu datang ke kamu. Memang ada bedanya kalau bicara dari jauh sama dari dekat itu maksudnya? Iya ada lah bedanya. Kalau dari jauh kan ya mungkin kita contohkan seperti ini.
jaraknya jauh karena saya Ini dihitungnya hadir nggak kalau kayak gini? Kalau kayak gini dihitungnya hadirnya? Hadir. Suara hadir. Hadir tapi suara. Ya. Nah, kalau misalnya lu di rumah gua, itu hadirnya apa yang hadir? Saya bisa hadir dengan berbentuk cahaya. Itu. Oh, kalau cahaya kelihatan dong, berarti bukan kedengaran Iya, namanya. kelihatan dalam bentuk cahaya. Lalu dari cahaya itu keluar suara gitu. Itu dekat. Ya berarti, nah kalau misalnya ada yang kelihatan ya deket jatuhnya. Nah, dekat itu nggak? Saya tanya dulu. Clearkan. Deket, kan ada yang kelihatan. Oke. Sekarang Allahmu bisa nggak seperti dua hal itu? Silakan. Allah dekat sekali gitu maksudnya. Secara keberadaan. Inilah kalau Islam ini diajarin kok nggak nyambung dari tadi. Maunya gimana sih? Maksudnya Tuhannya ada di rumah gitu maksudnya. Standarnya manusia. Iya maksudnya gitu Ustaz. Makanya kita bingung kalau Islam itu karena di konsep di kita itu Tuhan itu nggak segede pintu kulkas. Jangan dulu ke Islam. Kita sedang membangun terminologi. Oh gini jawabannya. Nggak mungkin. Framing. Tuhannya Islam itu nggak mungkin. Oh. Karena kalau misalnya sedekat itu mati kita, Bre. Oh ya udah. Kalau begitu ya udah begitu aja. Kenapa susah amat sih jawabnya? Ya makanya definisi hadirnya itu kita iniin dulu gitu kan, baru kan dapet di situ. Jadi kalau kata lu itu ini Tuhan jadi cahaya, terus cahayanya ada dalam rumah gitu. Kalau kayak gitu nggak mungkin, Bre. Tuhan kami maha besar. Kalau kamu gitu. kata kamu tadi, jadi kalau dia habis beli lampu Hanok itu Tuhannya. Nanti jatuhnya kayak gitu. Tadi kan kata kamu, kalau Allah kami hadir bisa mati loh, Bre. Oke, bisa nggak Tuhan? Oh itu ke Star Alif itu. Bisa nggak Tuhan kamu itu yang kalau Allah itu hadir kepada manusia harusnya mati, lalu karena kekuasaannya yang maha besar itu, kehadirannya itu datang berbicara dalam bentuk cahaya tadi, dalam bentuk malaikat tadi. Dia kan bukan manusia, dalam bentuk malaikat ini, lalu dia hadir kepada manusia, tapi manusia itu dibuat tidak mati. Bisa nggak Allah membuat begitu? Ya Allah maha kuasa, cuma ngapain? Bisa. Ngapain itu? Nggak bisa dulu atau buat apa gitu loh? Bukan ini enggak, kalau dalam Islam itu gini framing, bukan bisa nggak bisa, pantas nggak pantas kayak gitu, Bre. Buat apa lu merendahkan Tuhan, namanya kayak gitu loh. Mending ya framing, mending kalau Tuhannya ngomong kayak gitu loh. Ini kalau Tuhannya nggak ngomong kayak gitu itu fitnah jatuhnya. Gini Koris, kan kata kamu lu yang merendahkan Tuhan, ini bukan dari saya. Lah iya, kalian merendahkan Tuhan lah. Tuhan bisa ada di dalam rumah. Segede cahaya di dalam rumah. Itu kan bukan maha kuasa, itu maha drama itu, Bre. Buat apa? Buat apa Tuhan jadi segede cahaya bisa masuk dalam rumah? Buat apa? Buat nyenengin lu doang. Lu siapa? Gitu. Tadi kamu udah setuju, Kores. Gimana? Gue setuju mengenai kehadirannya Kristen itu jadi cahaya ada dalam rumah. Itu namanya hadir dalam Kristen. Ya udah. Kalau lu maunya gitu. Tematiknya terminologi hadir, Kores. Itu udah gue jawab itu. Kalau Tuhan kalian bisa kayak gitu, Tuhan kami nggak mungkin kayak gitu. Itu jawabannya. Dia tadi kan kamu udah bilang, oh dia bisa karena maha kuasa. Siapa yang bilang bisa? Nggak mungkin gue bilang. Tadi kamu bilang, karena kan maha kuasa. Gue bilangnya maha kuasa, ngapain kayak gitu? Tuhan kami memang maha kuasa, ngapain kayak gitu? Tuhan lu yang bisa kayak gitu. Tapi buat apa gitu loh? Karena jatuhnya gini. Buat apa itu nggak bisa ngapa-ngapa gitu ya? Iya kalau misalnya lu bilang nggak bisa ngapa-ngapa ya sekalian aja lu ambil yang paling buruknya di Tuhan lu misalnya. Bisa nggak Tuhan lu jadi tai dalam rumah? Dengar kan bisa kayak gitu. Inilah Allahnya Islam. Inilah Allahnya Islam. Saya sudah deskripsikan terminologi bagaimana Allahnya Islam itu dengan perbedaan bahwa kehadiran Allah itu kedekatannya dengan urat leher. Ternyata itu adalah hanya dongeng. Karena nggak bisa hanya dongeng, kan banyak orang-orang yang meninggal. Tidak bisa hadir. Banyak orang-orang yang sakaratul maut. Tadi udah kutanyakan siapa contoh di Al-Quran kamu di hadis menggambarkan tentang ayat itu yang berkata kehadiran Allah yang pencipta langit dan bumi itu dengan kedekatan ke urat leher itu siapa contohnya? Ya banyak orang-orang lihat yang meninggal itu sakaratul maut itu. Mereka merasakan kehadiran Tuhan di situ. Terus di ketika napasnya dimainin, iyalah. Di leher dirasakan.
Iyalah, nanti lu ketika lu detik-detik sakaratul maut ya, misalnya, itu lu bakal ngerasain tuh. Allah lah Tuhan yang benar, lu bakal ngerasain di situ tuh. Karena di situ urat leher lu dikit lagi tuh tak putus. Tunggu aja framing, tunggu aja itu. Saya sudah banyak. Oh, berarti kalau Yahya Waloni kemarin itu urat lehernya itu terasa di Loh, kok malah marah-marah ya. Itu ada Allah di situ. Ada Allah di situ. Makanya indah begitu kan meninggalnya. kalau urat lehernya harusnya lehernya yang miring. Dia jatuh. Ini mikir kayak Yesus wah. Iya kayak Ya namanya habis minum anggur asem itu. mikir jangan kayak gitu dong ya. Kalau udah dekat urat leher, itu pertanda lu merasakan banget bahwa Tuhan yang benar itu ada dan Allah lah yang benar. Itu bakal lu rasakan itu pas lu sakaratul maut. Lu bakal ngerasain banget itu. Contoh waktu Muhammad, mohon maaf nih ya, waktu Nabi kamu mati itu, apakah diceritakan, oh aku merasakan siratul maut itu di leherku ada Allah. Nggak akan lu sempet ngomong, nggak akan. Lu ketika dalam posisi sakaratul maut ya framing, lu pas posisi sakaratul maut itu lu sibuk mikirin diri lu sendiri. Lu akan kesusahan untuk berbicara, untuk mengatakan Islam yang benar. Ini gua jamin, gua pastiin ke lu. Megap-megap lu ngomong. Kita ngomong di sini masih enak karena kita sehat. Tapi kalau kita udah sakaratul maut, deket-deket mau mati, lu mau ngomong A aja, A ya, A yang jelas, huruf A yang jelas, megap-megap lu nggak bisa. Apalagi lu mau mengatakan, oh iya benar, Allah Tuhan yang benar. Susah lu framing. Karena lu posisinya kafir. Dan mendekati lu mati kafir itu makin berantakan susah. Sekarang lagi memframing bagaimana cara. Aku lagi memframing, ini kenyataan lo gua bilang. Tiga. Sekarang lagi takut ya. Bagaimana teknis atau metode kematian manusia. Saya udah sering lihat itu. Kenapa kamu bawa kepada Allah? Orang banyak jemaat yang selayani mati di mata saya, di hadapan saya. Nah dia ya kalau kayak gitu kan lu udah tahu gimana orang-orang Kristen terbata-bata ketika dia meninggal. Kenapa bisa kayak gitu coba? Nggak ada seperti. Kenapa coba dia bisa kayak gitu? Harusnya kalau misalnya harusnya nah ini frame ya, kita pakai logika Kristen dan Islam ya. Kalau memang Kristen meninggal dan Tuhannya yang Yesus itu benar, mereka pas meninggal itu kata-katanya harusnya lancar. Tapi ini kan enggak, semua Kristen mati pasti terbata-bata dia. Nah itu tuh lu lagi disiksa, lagi kena azab Allah karena lu sudah tahu Islam benar tapi lu mengingkarinya. Makanya terbata-bata meninggalnya. Gitu. Bisa-bisanya kamu menjustifikasi. Itu makanya framing, hati-hati lo. Hati-hati lo. Jangankan Kristen. Islam aja kalau matinya, saya pernah lihat di rumah sakit ada orang Kristen itu ketika ketika mati nggak pernah terbata-bata itu. Langsung mati aja dia. Iya nggak bisa ngomong kan, langsung mati aja kan, dia nggak sempet ngomong kan. Nah itu lu kalau tahu psikologis orang yang mau meninggal dan dia keadaannya kafir, itu banyak gejolak batin di dalamnya. Dia ingin dikasih waktu semenit saja untuk hidup lagi supaya dia bisa masuk Islam dulu baru meninggal. Itu yang dia mau, bre. Makanya itu yang dimaksud Allah itu sedekat dengan urat lehermu. Nanti ketika lu sakaratul maut ya, orang-orang Kristen apalagi yang suka hujat-hujat Allah pas hidupnya, itu lu dibikin mimpi buruk, Tahu lu mimpi buruk gak bisa ngomong, gak bisa napas. Nah, itu kenyataan tapi. Jadi perasaan lu pas mimpi buruk itu dibawa ke alam sadar lu ketika mau meninggal. Waduh, anjir. Gua ngeri, bre, serius. Ngeri gua framing. Dia udah terbata-bata, kata-katanya udah mau mengakhiri napasnya, lalu kamu bilang nunggu Islam. Gak ada. Kalau dia agamanya Buddha, dia nunggu Buddha, didoain. Enggak lah. Orang-orang yang kafir, itu waktu mau meninggal itu diperlihatkan kebenaran yang aslinya, kebenaran yang sesungguh-sungguhnya. Makanya banyak yang matinya terbata-bata. Gitu dia. Beda sama Muslim. Lihat lu Muslim ini udah berapa kali ditunjukkan ya di YouTube, terutama Ustadz Ihsan Mokogita meninggal ketika ibadah, Ustadz Yahya Waloni meninggal ketika sedang khutbah gitu kan. Matinya tuh indah-indah endingnya. Tapi lihat orang-orang kafir yang mati, Ali Markus, Bu Uti, John Peter. Framing ini udah gua kasih tahu dari sekarang loh. Lu bagus bawanya ke sini. Jadi kita langsung bawa data bukti gitu. Kalau Tuhan lu bener, nggak mungkin itu Bu Uti, John Peter, Ali Markus, Makabo Sagala mati mereka terbata-bata. Semua mereka yang meninggal di Kristen yang pernah dialog sama gua matinya terbata-bata. Gak bisa mereka ngomong. Kenapa? Itu maksudnya urat leher dekat tuh. Di situ maksudnya, bre. Jadi
Ya, cepet lah bre, tobat bre. Untung lu bawa ke sini. Jadi kita bisa kasih hidayah buat lu. Sebelum lu merasakan sakaratul maut, lu kalau nggak tahu sakaratul maut itu sekarat kalau nggak tahu sakaratul maut. Nah, sebelum lu merasakan sekarat 1 jam atau 30 menit atau 5 menit menuju lu mati, bener-bener mati. Sebelum itu kejadian, mending lu tobat dari sekarang. Pilih Tuhan yang benar, Allah Subhanahu wa taala. Yang nggak mungkin masuk rumah jadi cahaya ya, macam lampu. Gitu framing. Ini kalau dibawa ke sini, mereka takut mereka karena mereka takut mati memang. Aduh, gimana ya? Aduh. Oh, jagoannya jangan meninggal ya. Terdiam weh. Gimana ini Saralif? Terdiam dia. Lagi sakarat kali. Ini kita baru ngomongin sakaratul maut loh, belum siksa kubur loh. Makin tuh lu ngerasain Allah itu benar. Jadi Kristen kan kemarin sempat booming, tapi tiba-tiba tenggelam gitu karena tahu counternya. Dikira Muslim itu kan apa ya? Dia terdiamnya lama banget, kasihan ya. Dikira Muslim itu kan takut gitu. Kalau misalnya nyusul Ustadz Yahya Waloni, ternyata ketika disepet kayak gitu sama Muslim, sambutnya apa? Disambutnya ya iyalah, pengen gua kayak Ustadz Yahya Waloni, cepet lah kayak Ustadz Yahya Waloni kan gitu. Mereka cuma bisa cengok gitu kan, termenung. Kenapa bisa gitu? Karena Kristen itu baru tahu ketika Ustadz Yahya Waloni meninggal, mereka baru tahu Muslim itu bagaimana menghadapi kematian. Kami itu berani seberani-beraninya, bre. Kenapa? Karena kami tahu Tuhan kami benar, Allah Subhanahu wa taala. Nanti ketika lu sekarat, lu lihat itu mana Tuhan yang benar, lu lihat itu gitu. Udah berkali-kali gua kasih bukti ya, gimana ketika Bu Uti Watimena meninggal, dia update di status Facebooknya, didatengin Yesus. Yesus bilang dia sembuh. Ternyata dia mati. Coba lu bayangin. Ini membuktikan apa? Yesus kalian itu ya, yang datang ke mimpinya Bu Uti sebelum dia meninggal, itu palsu Yesus kalian itu. Bu Uti kaget di situ. Anjir, ternyata yang gua sembah selama ini palsu. Ini gua meninggal, dia janjinya gua mau sembuh gitu. Nah, sebelum kalian kayak gitu, bre, cepet bertobat. Karena Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, cepet bertobat. Allah itu sangat dekat sekali dengan urat leher kalian. Nggak percaya, masih nggak percaya. Tunggu lo sakaratul maut, tunggu gitu. Kristen kan takut ya, takut mati kan. Nah, sebelum mati kan ada namanya sakaratul tuh. Tunggu itu bre, tunggu. Iya, siapapun yang mau kalian Waalaikumsalam warahmatullahi. Wes Adnun. Ya sorry, mesti mencet gambarnya dulu nih buat mic on off-nya. Aman. Wabarakatuh, my penatua. Boleh cerita sedikit? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung terdiam TikTok di bawah gua. Dia salah bawa dalil itu kan, dalil itu tuh nyerempet ke kematian gitu. Makanya dia terdiam kawan-kawan. Inilah inilah karakter Kristen yang asli. Mereka takut akan kematian. Dan apa yang gue bawakan itu fakta, bre. Orang-orang Kristen kalau mati terbata-bata, ya, terbata-bata di kasurnya. Kenapa? Karena mereka mau bilang Islam benar, udah nggak bisa. Silakan Ustaz Nut. Aku ini dulu mules. Mereka takut akan kematian sebagaimana Muslim rindu akan kematian di jalan Allah gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lanjut Ustaz Nun, aku tinggal ke WC dulu ya. Ya, izin ya, Tuan Guru. Sebentar aja, yang Kores bilang itu ada dalil. Lalu gue ini orang yang melihat langsung. Waktu itu gue di luar negeri ya, jadi mayoritas agama Kristen. Yang preman, yang jagoan, begitu mati itu takut mereka. Takut. Gue pernah di ambulans itu, dia pegangin tangan gue.
Terus dia bilang, I don't wanna die, gitu. I'm so scared tuh. Ketakutan. Katanya dijanjikan surga, tapi takut mati. Dan kalau orang Islam ada yang tidak bisa mengucapkan, ada yang dipandu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Pelan-pelan dipandu, berulang-ulang. Tapi demi Allah, setiap kafir yang gua dampingi ketika meninggal, baik dalam keadaan damai ataupun kecelakaan ataupun bencana, itu ngorok deh, krok. Mohon maaf bahasa gua kasar, seperti babi suaranya krok. Entah apa yang dia ucapkan gua nggak tahu kan, atau dia pengen ngomong apa nggak tahu. Keluarganya mau mandu apa? Nggak ada panduannya. Jadi cuma teriak. Tapi bener, Kristen yang gagah-gagahan menghina, tunggu sampai sakratul maut. Ngorok kalian suaranya seperti babi. Udah itu aja. Kian Santang, aku turun lagi ya. Kalian itu cuma memframing doang. Nggak ada. Iya, sekarang kau takut kan? Katanya kau nggak takut mati, dijamin masuk surga. Takut mati rupanya kau. Nggak percaya Yesus Tuhan. Jadi kematiannya itu tersiksa banget gitu ya. Oh, tersiksa banget kau, akan ngorok kau. Bahkan tertawa dia bilang macam babi aku sudah suaramu tiba nanti. waktunya. Baik-baiklah anakku. Kalian bahagia ya sama kakak beradik sama mamamu kalau itu bapaknya. Kalau mamanya baik-baiklah sama bapaknya. Begitu ada nasihat. Nggak ada, pendusta kau, pendusta. Yang ada ketakutan, yang ada ngorok, grok macam babi. Oke, pamit dulu tuan-tuan guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah main pamit aja. Kok main pamit aja? Gitu CTT ya. Ya udah gini aja deh biar cepet kelarnya urusanmu kan nggak percaya. Lu belajar mati aja dulu deh sekarang. Belajar mampus saya si framing lu modal dulu framing. Ngorok apa enggak lu coba dites. Nanti kalau misalkan nggak ngorok lu balik lagi hidup lagi. Ya Santang, tinggalin itu kalau kamu mati nanti sekaratul maut. Udah aku tersiksa lo Kian Santang kalau dari zaman di Juk lu sampai sekarang lu tersiksa kubur. Benar lu. Lu keluar tersiksa busa kubur kamu nanti Kian Santang kalau dari congor lu itu dari congor lu nanti keluar busa lo. Mau nggak keluar busa dari congor lu? Hah? Bodat. Bagudung. Aduh ya Allah. Dia mulai mikir dia. Soalnya banyak teman-temannya yang udah mati, dia bingung dia mau ngomong kemana. Faktanya begitu. Ayo, susah. Pak CTT mau cepat-cepat ke rumah Bapak nggak? Kalau Kristen nggak ada begitu ya Kian Santang ya. Kecuali kalau kalian yang nggak ngerti lah, kalian langsung ngorok-ngorok baru nggak ada apa sih? Siksa, kasihan. Emang orang Kristen nggak ada yang tersiksa kalau mati? Nggak ada. Oh happy, mereka happy. Oh iyalah. Ya udah pada mati aja kalau gitu. Kan langsung ke rumah Bapak. Ngapain juga di sini? Kan Ali belum bertobat, Kian Santang belum bertobat, Kores belum saya bertobat. Ini urusan jadi kami saya. memberitakan Injil ke mereka. Alasan takut kayak gini. Aduh, ya Allah, Gusti. Mau dicontohin tuh Fir'aun tuh, ketika dia sakaratul maut baru dia sadar gitu. Sekelas Fir'aun yang ngaku Tuhan. Lah ente siapa? Pasukan nggak punya, harta nggak punya banyak. Nggak ada apa-apanya daripada Firaun. Dah, sadar. Keluar busa dari congornya kayak si Mangapul segala.
Tuh. Kasihan lo kalian nanti, kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, datanya. Iya. Waalaikumsalam. Kalau Mau mati aja menderita gitu loh. Kalau kasihan itu kan di Kristen udah dicontohin oleh Tuhannya, matinya menderita. Ya kalian apa nggak kurang contoh? Mana ada Yesus matinya menderita waktu dia ngomong terakhir, malah dia bilang terakhir begini. Itulah teladan yang diberikan Yesus. Bapa, ampuni mereka sebab mereka tidak tahu. Masih sempat-sempatnya mengampuni manusia yang berdosa. Itu orang Kristen begitu Iya, kematiannya. itu di dalam penderitaannya kan. Coba kalau nabimu itu kan uring-uringan dia waktu mati. Nabimu waktu Nah, mati itu dia dia. uring-uringan. Itu dia Ada ditumbak perempuan, perutnya. Yahudi jadi meracun saya. maksud CTT itu dia sebenarnya. itu Itu contoh maksudnya loh. Yesus ketika ditumbakin perutnya oleh Longinus itu dia happy gitu, kayak dikelitikin gitu. Asik, gue mau mati gitu, bukan menderita gitu, bukan. Waktu dipatahkan kakinya juga gitu. Waduh, ini siapa lagi? Ini hodamnya kok pada naik sih jam segini? Hah. Gitu maksudnya, waktu ditombakin oleh Longinus itu perutnya, enggak kena, kata Yesus, enggak kena gitu, lagi happy dia. Kayak dikelitikin gitu. Malah waktu mati, malah waktu disalib dia panggil kakeknya. Eli. Oh, ngapain panggil kakeknya? Kurang lengkap apa coba? Udah dicontohin penderitaan kematiannya oleh Tuhannya gitu loh. Masa nggak menderita? Lanjut Pak Anak baik, aku parkun gantian. Sok aya tuh. Assalamualaikum sadayana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam sadayana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ganti sip. Ganti sip. Kalek bangun saya terus. Nah, ya si framing pagi-pagi framing kamu ngapain? Ya tuh dia ada contohnya. Yesus mati masih sempat-sempatnya manggil bapaknya. Itu tadi yang saya contohkan. Iya, panggil. Juga masih sempat-sempatnya manggil anaknya, Bapak. Kalau Nabi kalian kan manggil kakeknya di mana? Manggil bapaknya, manggil kakeknya. Dia mengeluh menderita. Ada yang racunin saya. Ada yang membuat saya racun. Kenapa? Framing, dengar. Ketika Yesus mati, kenapa minta tolong kakeknya? Kakek, kenapa engkau meninggalkan aku? Kenapa manggil kakeknya? Karena udah ada dalilnya tadi dikasih tuh ayatnya. Udah ada dalilnya itu dikasih. Kenapa panggil kakeknya nggak panggil bapaknya? Di kayu salib Yesus mati masih sempat. Dia mengampuni dosa. Kenapa? Dia masih kakeknya nyautin bapaknya. Kakeknya nyautin nggak? Dia masih sempat. Enggak, kakeknya nggak nyautin, tinggalin ngapain katanya. Nah kalau Nabi kalian Kenapa dia panggil kakeknya? Kakek, kenapa aku meninggalkan aku? Aku nggak kuat lagi. Kenapa aku mati diracun kakek? Racun anggur asam. 12 murid waktu mau mati. Mereka tersiksa. Kenapa pada saat Yesus itu di waktu mati, kenapa itu dia panggil kakeknya? Kenapa nggak panggil bapaknya? Kenapa bapaknya nggak dipanggil oleh Yesus, malah kakeknya yang dipanggil? Mau mati. Kakek, kenapa engkau meninggalkan aku? Perempuan Yahudi yang mau meracunin saya. Itu kenapa Yesus mati diracun katanya? Kalian jangan lagi percaya itu. Aku tanya, di sana dikatakan pada saat Yesus mati itu dia menangis sambil meratap minta tolong kepada bapaknya, kepada kakeknya. Kakek, kenapa engkau meninggalkan aku kakek? Kenapa panggil kakeknya, tidak panggil bapaknya? Ayo, kenapa tidak panggil bapaknya malah panggil kakeknya? Kakek, kenapa engkau meninggalkan aku? Jawab. Wih, framing, bidak kau. Framing. Pada saat mati, dia nggak panggil bapaknya gitu loh. Seharusnya panggil bapaknya ya. Bapak, kenapa engkau meninggalkan aku? Pukul. Mati diracun pakai anggur asam.
Mazmur 21 harus digenapi katanya. Kematiannya harus minum racun. Tuhan, apa minum racun? Hah? Tuhan minum di racun. Si Framing Mati ini lagi. dari zaman di Zoom sampai sekarang tetap aja ya otaknya ini longor ya, nggak berkembang ya. Bener, sarua. Malah saya dulu nemenin dia begadang di Zoom kan, debat sampai sekarang kayak gini terus. Aduh, nggak berkembang malah mundur otaknya itu gabrul. Kebanyakan makan ini sih lo B2. Masa Yesus mati diracun? Baru minta tolongnya bukan sama bapaknya, malah minta tolong sama kakeknya. Kakek, kenapa engkau meninggalkan aku? Apa coba Tuhan itu? Liur. Fleming, ngerti kau? Gak ada suara. Sekolah Tuhan si Framing kok nama lu ini ngehujat Tuhan lu sih? Gimana Framing? Itu nama lu ngehujat Tuhan dulu. Sekolah Tuhan Sekolah Tuhan apa? Terkutuk telanjang. Sekolah Tuhan terkutuk. Iya. Kok Aduh. ada ya di sana ya sekolah Tuhan terkutuk ya? Waduh, Framing. Bukannya telanjang, kirain sekolah Tuhan telanjang. Bisa. Kasihan nasib Yesus, guys. Dihujat terus sama mereka. Ini Komal katanya terkenal ke luar negeri. Kenapa ini katanya nggak pernah rungkat? Yang punyanya ganteng. Oh Allah, ya Banten. Bukan Oten kan yang punya? Bukan lah. Kalau Oten mukanya kok kotak-kotak, kenapa ya? User, dua-duanya user ini namanya. User. Minta naik tapi nggak diangkat. Nggak relo. Itu cari data, apalagi hujatan apalagi si Framing tuh. Ya, cari-cari koreh-koreh dia. Pikirnya, oh racun kok Yesus juga mati. Oh Yesus mati di racun dia bilang. Pakai anggur asam dia bilang. Oh ngeri juga katanya. Tuhan mati di racun ya. Teman-teman bukan ini ya, bukan kita tidak menghujat ya. Yesus ini kalau menurut data ya itu minum anggur asam dicampur dengan bunga karang. Nah, kok hebatnya di mana tak? Bunga karang ini racun. Jadi mati di racun lah. Masa 3 jam mati? Kecuali diracun gitu kan gitu. Masih sempat-sempatnya Tuhan memberikan contoh. Dipanggil muridnya. Eli, bukan bapak. Di mana ya Yesus memanggil bapaknya? Bukan gitu, Kian Santang wajah lu. Framing bukan gitu manggilnya. Eli. Nah, kakeknya yang dipanggil. Guk. Ayo, Eli, guk. Bener. Eli. Itu kakeknya yang dipanggil, atau kalau enggak tadi bilang asuh yang dipanggil. Eli, kuk. Di mana itu, Kang? Apa tuh? Oh ya, di mana itu? Di suatu tempat. Wah, keren. Di mana? Kemarin saya di Batu, di Aston. Nginep 3 hari. Di mana itu? Di suatu tempat. Ngapain di luar pagi-pagi? Ngopi, Res. Anjir, ngopi aja di suatu tempat. Halus. Rest area. Si Framing ini waktu dialog sempat ini loh. Apa? Kena serangan jantung. Iya. Tahun kemarin kalau nggak salah. Masih aja dia ini, belum tobat-tobat. Terus? Dia udah kena stroke ringan, Res. Oh, kalau stroke-nya gua nggak tahu. Serangan jantung waktu itu. Apalagi pas kebuka kameranya dia ketahuan. Aduh. Langsung gemeteran dia. Kenapa? Waktu dibuka kameranya? Iya, kamera dia kebuka.
Bukan waktu Zoom. Kalau yang aku gitu tuh waktu di TikTok. Dia waktu lagi ngomong apa gitu kan tiba-tiba berhenti langsung. Ya. Kata Bang lanjut ya, saya mute dulu anjing. Kata Bang Awi kan dia dosen sekolah minggu tuh. Dosen sekolah minggu. Iya, guru sekolah minggu dia. Murid-muridnya sering keliaran. Terus murid-muridnya pada nggak tahu kalau Yesus hamba Tuhan. Ini gurunya yang ngajarin ini gimana coba? Pelajaran dasar aja nggak dikasih tahu, nggak beres ini. Kita yang ngajarin mereka ngasih paham malah nggak beres ini. Terima aja lo gaji. Si Bunda Ratna telat tadi udah gua bubukin tadi. Dia langsung terdiam dia. Banyak Bang Kores latihan pagi-pagi gini biasanya kan banyak tuh. Iya, tadi dia bubuk dia bahas apa Tuhan hadir. Nanti hadir Tuhan kami pas lu sekarat diem dia. Yesus tuh katanya hidup. Saya nih ingin ketemu Yesus, bisa nggak ya? Nggak bisa kalau sekarang lagi sibuk bikin rumah dia. Oh, gitu. menang tender. Iya, kan gini Bang. Kata Yesus adalah hidup, Yesus tidak mati, ada. Nah, aku bilang, ya tolong datang ke sini dong. Dia bilang, diskusi, dia bilang dengan si anak baik. Nggak pernah datang. Lagi dibilangin lagi sibuk. Oh, sibuk. Lagi ngaduk. Oh, bikin tempat katanya. Framing, belon, bodat, bagudung. belum ini kan salahnya. Loh. Yang ini kok tipe 21, yang di sini kan tipe 36. Oh gitu. Aduh, maaf salah saya. Takut lagi sama dia. Bongkar lagi. Buat teman-teman yang belum tahu, dia ini suka menghujat. Sekarang aja dia bingung nyari celah kemana dia. Nyari cara buat menghujat ini. Bingung. Dia lagi nyari itu di HP, dia lagi nyari di HP, ngetik, cari gitu. Enggak lagi nyari dia takut kematiannya jadi kebenaran Islam, takutnya gitu, macam Bu Uti. Iya. Karena kanker sepiteng. Iya, Bu Uti kata ceritanya dulu katanya mau disembuhkan sama Yesus, kok malah modar. Ini ada Facebook nggak? Anak baik ada Facebook nggak? Nggak punya, saya ini orang penting jadi nggak pernah main gitu ya. Itu masih ada kok, yang gue ceritain tentang Bu Uti itu masih ada kok, abadi itu di Facebooknya. Oh. Ya, hapus. Nggak ada yang tahu passwordnya kali. Ini ada yang baru, siapa ini? Kucok. Orin, Syukron, Mbak Orin. Tante Orin. Kucok. Tapi betul ya, Bu Uti itu dulu minta katanya didatangi Yesus. Ini pernah aku dengar ceritanya datangi Yesus mau disembuhkan. Iya betul nggak itu? Tetapi kok malah mati. Si bom aja burungnya kecil terus, minta besar, nggak bisa besar itu. Pamer terus itu. Padahal cuma singgah doang gitu teh. Minum kopi segelas. Kadon ngopi unggul. Molor sih, kita naik. Masih sibuk nyari si Premi. Cari. Lagi berdoa itu. Bapak kami yang dikuduskan katanya minta makan. Minta makan aja doanya. Doanya tuh minta makan. Apa kami di surga berikanlah aku makan katanya secukupnya. Tiap hari doanya minta makan. Apa dia bilang? Kerja kayak apa kayak gitu ya, jangan minta mulu. Iya, doanya tuh minta makan. Lucu aja. Seharusnya doa Bapak kami yang di surga dikuduskanlah namamu, otakku dicerdaskan. Gitu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong anak tadi nih menghujat terus nih, tak dengerin dari bawah nih. Jangan menghujat, Islam dilarang menghujat. Si Preming itu Bang Erwin, kenapa itu? Gak ada suara. Lagi manggil bapak dia.
Oh, manggil bapak. Bapaknya lagi parkir. Tapi nggak seseru Ustadz Alif bikin macet Oten tadi ya. Sudah subuh ya Bang Ken Santang ya. Hai, Oten macet. Ya, pertanyaan dia dibalikin lagi ke dia, hancur. Ya itu. Itu dibikin VT itu bagus itu, 15 menit macet itu. Rian, selamat pagi Rian. Iya, pagi. Kristen Bang? Iya. Musiknya oi. Musiknya Bang, di ini lagi pada live YouTube Bang. Musiknya gedein, abangnya turun. Masih kedengaran, Bang? Masih. Kalau Tapi mau udah. digedein Bang, musiknya gedein, abangnya turun. Udahin aja pulin. Oh iya. Ya benar. Itu benar. Beneran dia. Ini tanda-tanda gak pakai akal benerannya di sini. Kalau otaknya memang Otennya botol semua ya. Aduh. Aduh, masalah. Benar-benar Oten kayak gitu ya. Enggak, bukan dia benar ngikutin. Iya, itu Bukan baper, beneran dia, bukan baper itu namanya. Ada. Naik lagi Bang Dian. Artinya musiknya disuruh kalau mau naik musiknya dikecilin. Dimatikan lah. Waduh, saya salah nyuruh. Lupa yang disuruh itu orang Kristen. Kalau orang Kristen disuruhnya harus ini, dia mah benar. Diikutin, benar. Aduh, iya mah liar aingnya. Kalau Bang Baal suruh turun ya malah manteng di sini. Disuruh apa aja mau ya mereka mah ya. Jangan-jangan framing ini nggak bisa buka mute-nya. Iya Bang. Jangan-jangan framing nggak bisa buka mute ya. Lagi setruk mikirin Sakaratul Maut. Iya itu. Tapi kelihatannya mereka tuh kalau mati gembira katanya. Nanti jadi mempelai wanita katanya, menjadi pengantin, mempelai pengantin. Dia lagi ngerasain sekarat dompet aja kayak gini, gimana sakaratul maut gitu katanya. Nah. Iya. Selamat Kristen pagi. Muslim, Mbak? Saya Kristen. Suaranya nggak kedengeran. Saya Kristen. Oh iya. Sudah mendingan. Itu kata anak baik tadi ke saya ngomong. Ini mah saya klarifikasi ya Bang, takut salah ya Bang. Benar gak sih orang Kristen itu Tuhannya itu matinya terkutuk Bang? Tuhan itu mati? Terkutuk. Di kayu salib gini, gitu. Gimana? Mati terkutuk di kayu salib. Ini kata anak baik. Dicontohin lagi matinya gini, gitu. Benar gak Bang? Kata siapa? Itu kata Bang anak baik. Kata siapa? Anak baik tuh di atas kamu, anak baik 01. Enggak. Coba Bang, luruskan Bang. Dia kalau fitnah marahin aja Bang, kalau fitnah Bang. Mintain datanya Bang. Mungkin kamu aja yang ngarang-ngarang. Tanya anak baik tuh. Katanya ada di Galatia 3 pasal 13, terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Itu Bang. Oh, data itu valid itu? Valid itu. Ini maksudnya mau menanyakan tentang Yesus yang mati di kayu salib. Betul. Nyambung. Coba. Jadi menurut pemahamanmu bahwa Yesus mati di kayu salib itu bagaimana? Gini, gitu matinya. Karena kan ditumbak perutnya. Jadi mati karena ditumbak. Ya? Iya. Mana coba sebut, kasih dalilnya
kapan Yesus mati karena ditombak? Terkutuklah orang yang mati tergantung di kayu salib, sebab sudah tertulis, terkutuk orang yang mati di kayu salib. Itu matinya itu ditombak atau digimanain bang? Atau dielus-elus pipinya? Tadi kamu bilang Yesus mati karena ditombak. Coba sebutkan ayatnya di mana. Ini orang nggak paham ya lo. Bukan, tadi kamu bilang Yesus mati karena ditombak. Di mana? Terus itu Di mana dalilnya? lambungnya bolong itu karena diapain? Dilus-elus. Iya, karena ditombak, atau bagaimana? Ya Kasih udah, dalilnya mana? Sebutkan dalilnya di mana mati karena ditombak. Galatia 3:13. Hah? Yesus Coba mati. buka Galatia 3:13. Ya udah saya bacain ya udah. Yesus mati dielus-elus oleh tentara Romawi. Bukan, kalau ngomong itu ya kasih dalilnya gitu loh. Barusan gua bacain ngehe. Mana bacakan. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sebab sudah tertulis, terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Matinya itu karena ditombak tentara Romawi, lambungnya bolong. Bagaimana narasimu kau bacakan Kristus karena apa? Oh, Tapi jadi setelah itu dia kau bilang, menolak ini, Bang. Menolak lambungnya bolong itu menolak dia. Pada saat di Yohanes 20:27, murid-muridnya itu disuruh merasakan ke dalam lambungku itu kan. Jangan tidak percaya lah. Di situ membuktikan lambungnya kalian bolong. itu jangan ngarang-ngarang. Kau bilang ngarang-ngarang. mati, Yesus mati karena kena tombak. Mana karena kena tombak? Buktinya gini, Bang. Buktinya Yesus mengatakan, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Pakai dalil Ulurkanlah dulu, tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Nah itu. Pakai Lambungnya dalil bolong, dulu. Bang. Umat karang-karangan kalian. Gini pakai dalil dulu Pak A ya. Kan di dalam kitab Ana dijelaskan ada seorang prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak sampai mengalirkan darah gitu loh. Itu kan Yesus disalib. Nanti prosesnya berjalan, matilah dia digantung di kayu salib. Bukan cuma itu juga sih, banyak. Bahkan Minum dia dikatakan racun. juga kakinya, terus minum racun gitu kayak gitu. Makanya Gitu, Pak. tulis mana kasih saya dalilnya. Kayaknya tadi dia marahnya Yohanes itu Di mana 19. Yesus mati karena kena tombak, di mana Yesus Tat, karena kena kayaknya dia racun. marahnya Coba. itu lihat muka saya Tat. Gitu, Parah. Pak. Yohanes 19:34 itu. Terus. Coba kasih dalilnya. Sini tuh kasih dalilnya. Di Iyalah, mana Yesus mati tipis-tipis karena kena saja, tombak? Di mana tipis-tipis Yesus saja. mati karena kena racun? Kalau yang itu Enggak, kan kasih dalilnya. Makanya jangan sesudah cuma minum karang-karang anggur terus. asam itu dia berkata the end gitu kan. Tuh. Sudah selesai. Iya. Tapi menurut pendengaran saya itu bunyinya gini. Gitu. Valid ya, valid. Makanya kalian itu memang suka ngarang-ngarang. Makanya nabimu pun ya begitu karena karang-karang bodoh-bodoh begini. Malah dia marah. Enggak, coba gini dulu deh, pengen tahu dulu teman Kristen, luruskan dulu. Yesus itu ketika dia digantung di kayu salib itu mati atau tidak? Atau kematian Yesus itu dengan cara apa? Macet. Ayo macet. Kasih minyak Pak, kasih minyak. Kayu salib, ya. Kasih minyak. Yesus mati di kayu salib, tapi bukan karena kena tombak. Loh, bukan karena kena tombak. Terus Kalian karena itu apa? hanya Enggak. bertanya, ditanya Enggak. kalian Iya, tidak mau iya, enggak apa-apa. tidak Iya, memberikan dalilnya. Matinya karena digantung di kayu salib. Bertanya saja. Jadi maksudnya matinya karena digantung di kayu salib. Kalian itu hanya bertanya tapi nggak bisa apa? Hah? Iya, Kau bilang Bapak yang Yesus menjawab. mati Masa kena kami tombak. nanya sekaligus kami Bukan, jawab kan nggak satu-satu lucu, dulu, Pak. Satu-satu dulu jawab. Iya, Kau satu-satu. bilang Yesus mati kena tombak. Di mana tulis ayatnya dibuat Yesus mati kena tombak? Ya itu Di proses mana kematian. Yesus dibuat mati karena Yohanes 19, Pak. Yohanes sebut bacakan mana Yohanes 19. Yohanes 19:34. Di situ ada salah satu tentara Romawi menusuk ke lambung Yesus. Iya buat bacakan Yohanes 19 ayat berapa? Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Coba.
Baca Bibelnya, Ted. Yohanes 19 ayat berapa? Oh, enggak pernah dibaca nih Oten ini. Ini 19 ayat host ini Oten atau bukan host nih nyamar nih, jangan-jangan nyamar nih. Biar kita bahas Yohanes 19 ayat berapa? Biar kita bahas. 340 Pak. Udah kali dari tadi dijauhin kasih tahu. Host nyamar bukan Oten ini kelihatannya. Dari suaranya saya kasihan, nggak tega saya. Makanya teman-teman, kasihan Yesusnya. Iya, tersakiti. Saya menderita lo sakitnya. Iya. Makanya saya suka bikin ini apa namanya? Tema kasihan nasib Yesus. Yohanes 19 ayat 34. Guru-guruku, Bang Erwin, Kang Ustaz Dalip, semuanya, Kang Ustaz. Saya Mana tuh Kang? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara lu minoritas gak kedengeran, A? Gimana Pak A? Udah ketemu ayatnya? Biar saya bacakan dulu. Ya. Baru baca deh, masalah. Sekarang aja Pak bacanya. Dengar. Siap. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dan dengan tombak dan segera mengalir keluar darah air. Nah, Sudah? kan ditikam sama lambung Dimana dia sama mati tombak kan? Oke, di mana dibuat dia mati karena kena tombak? Coba. Ya ampun. Ya udah berarti dia nggak mati. Berarti nggak mati dia. Bukan sebutkan, kalau kau bilang tadi narasi mengatakan Yesus mati kena tombak, di mana disebutkan di sini dalam ayat itu bahwa dia mati karena kena tombak? Ya jadi dia nggak mati. Justru aku bertanya, kau bertanya lagi. Mana Ya udah, kebetulan ya itu ayatnya. Dia ditumbak, nanti perlu waktu beberapa menit, jam baru dia mati. Apakah karena tombakan Dia pengennya itu mungkin matinya menyebabkan Yesus karena mati? minum anggur asam, mungkin matinya. Mungkin ayat Apakah itu dengan dia. tombak itu sehingga dia mati? Enggak mati, dia kan sakti, mandraguna. Jawab dulu, apakah Yesus mati karena ditombak itu? Ya udah enggak mati. Kalian itu suka ngarang-ngarang aja kalian. Nampak kali kredit botol Jadi maunya mati apa enggak? Enggak. Hah? Jadi maunya mati apa enggak sih, Pak? Luruskan dulu ke pernyataanmu tadi. Kau bilang Yesus mati karena kena tombak. Di mana dalam ayat ini dibuat dia Yesus mati karena kena tombak? Lah itu ayatnya, dia ditombak ketika dia disalib. Apakah karena tombakan itu sehingga dia mati? Iya. Dan sekarang lagi disalib, Pak. Di mana dibuat? Bagian dari proses penyaliban itu kan ada penumbakan ke dalam perut Yesus, lambungnya. Apakah kena tombak itu setelah mati atau sebelum mati? Sebelum mati. Kalau sesudah mati beda pertanyaannya. Sebelum mati. Oke. Sudah mati juga sama, masih ditombakin. Oke, kita baca ayat sebelumnya. Kalau nggak salah yang setelah disalib diturunkan dia dipatahkan kakinya kalau nggak salah itu ya. Enggak masalah sih Pak, kalau Bapak memang nggak mau mengatakan Yesus mati juga nggak masalah. Cuma yang kita bahas dari tadi itu kan bagian dari proses penyaliban. Baca dulu ayat sebelumnya. Daung, maksudku kayak gini ya, Pung. Bang izin abang-abangku. Jadi maksudmu kayak gini lah dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya gini, kau selalu memaksa, membilang nggak ada di situ. Biji matamu apa nggak nampak di situ ada di tombak? Tua nggak bermanfaat. Biji matamu yang perlu kau itu di dalam kau. Biji matamu itu apa nggak kau lihat di situ? Apa itu rupanya kau tengok dari tadi? Bodoh kali kau. Jadi buku apa yang dibaca itu tadi? Sementara dia sebelumnya nggak ada kau. Sementara sebelum terjadi penembakan itu dengar dulu itu tolong. apa itu yang kau baca itu tadi nggak dikasih tahu di situ dalilnya? Apa dalilnya itu dalil buat dibuat? Enggak bapak kau itu dengar dulu. Kau dari tadi kau dibilang otakmu nggak ada. Nggak kau baca tadi udah dikasih tahu dalilnya. Kau baca di situ. Memang di dalam ayat itu ada. Ya udah jadi apa lagi yang mau kau minta? Apa lagi yang kau minta? Yang kutanya. Bapak kau itu apa yang mau kau tanya? Udah dimati dia di situ. Yang nggak ada malu sedikit pun. Udah jelas Tuhanmu pun di situ ditombak perutnya sama tentara Romawi. Melawan aja kau di buku itu. Jangan kau tuntut. Buku itu nongor kau. Makanya kau jangan ada karang-karang kau tahu. Malu dungu kau.
Borok kau. Kau baca, Karang-karang kau makanya bilang kau apa itu tadi harus yang suka dibilang dalil itu? Apa enggak kau tengok dalil itu tadi? Apa enggak babamu yang baca itu tadi? Bodoh makanya kali kau. kebotolanmu itu kau Longormu kurangi. itu enggak hilang-hilang kau. Bodat kau, bodat kau, bodat. Kau baca ayat sebelumnya. Kau Nggak, baca yang ayat anehnya sebelumnya gini, bahwa sebelum terjadi penampakan kamu itu baru bahwa Yesus tahu telah dalil mati. itu, tapi ngeyel gitu loh. Baru tahu Apa kamu enggak kau baru tadi? baca ini. Dengar dulu. Apa malu enggak dungu kau itu tadi? Kau minta dalil, udah dikasih tahu dalil. Jadi ya kau baca sendiri, kau buka bukumu itu. Jadi di bukumu itu ada dibuat ditombak di situ. Dengar. Bapak kau itu dengar. Enggak ada kau dengar. Kau pun tak mau mendengar kau dari tadi longor. Kau minta dalil di situ. Kau dengar enggak ada akalmu. berkurang. Bacotku kayak gini. Coba kau baca dulu Markus 3 nomor 21. dengar. Kenapa Kau dengar kau dulu. kenapa dengar kau dulu longor? Kau baca dulu Markus 3:21. Jangan Siapa dulu yang kau kemana-mana. ikuti? Jangan dulu Kau itu kemana-mana. diam kau. Jangan dulu kemana-mana. Kau dengar dulu kebotolanmu kau. berkurang. Kau dengar Apa dulu. Kau berkorang? dengar. Makanya kau jangan mengikuti orang yang kurang waras kau. Dengar Tahu dulu. kau? Tuh dengar aku dulu kayak gini, kebotolanmu orang kurang berkurang. waras yang kau ikuti. Di mana kau dengar dalilnya dulu. bilang lagi? Kau itu mau diskusi Bukan atau enggak bagaimana? ada Kau dengar kau. dulu. Udah aku bilang setua ini bukumu enggak pernah kau baca. Kau bertanya. Apanya manfaatnya kau hidup di dunia ini? Biar ku jelaskan. Kau bertanya. Maksudku, setua ini kau enggak ada kau baca bukumu itu. Kau baca Markus 3 nomor 21 dulu. Siapa Jangan yang kau ikutin kemana-mana itu? dulu. Kurang Jangan kemana-mana longor kita kau. dalam ayat. Longor Di kau. dalam ayat ini dulu kita. Sudah Makanya dinubuatkan kau memang longor dari sana. Dikasih tahu longormu kau tunjukkan di depan umum. Tak berubah kau. Longor kau. kau dengar dulu. Bapak kau itu Kau dengar dulu. Kau dengar dulu. Biar ku baca. Bapak kau itu dengarkan. Makanya Dari kau tadi juga kau suka- dikasih jangan tahu suka kau. pelintir-pelintir rakyat. Bapak kau itu pelintir. Enggak bapak kau yang baca tadi tuh. Ada Biar kau ku baca di tombak tadi tuh. Makanya kau dengar biar Bapak kau itu maka. Kau itu hanya apa? Hanya suka. Bapak kau itu hanya. Dengar. Makanya aku bilang kau jangan mengikuti orang yang kurang waras hidupnya. Kau baca dalilnya di Markus 3 nomor 21. Jadi maksudmu kalau sudah kena Bapak kau itu tembak baru maksudmu. mati. Maksudmu kalau udah kena Bapak tembak kau langsung itu. mati begitu. Jadi yang terkutuk Langsung mati. Kalau kita lihat dalil selanjutnya itu langsung mati itu. Dengar dulu makanya kau dengar. Bapak kau itu Makanya dengarkan dari tadi kau udah didengarkan. Bapak kau aja yang ngomong. itu makanya kau Bapak dengar. kau itu. Bapak kau itu dia. Sebelum terjadi penembakan Siapa yang kau ikuti? Orang kurang waras. Ku tanya dulu. Kau baca ayat Inilah sebelumnya. akibatnya kau mengikuti orang yang kurang waras. Kau Ini baca ayat akibatnya. sebelumnya. Mau baca Kalau dulu. gini Ini bang, akibatnya kau mengikuti kalau kamu orang yang bawa kurang ayat waras. apa dalil sebelumnya, Baca dalilnya di Markus 3 nomor 21. Siapa yang kau ikuti? Orang yang Jangan kurang kau waras. kemana-mana Makanya dulu. kau Ini tunjukkan kau fokus sintingmu. dulu. Fokus dulu dalam ayat ini kau. Bapak kau itu Tadi fokus. kau bawa dalil ini. Tadi kau bawa dalil ini. Kau fokus. Baca ayat sebelumnya dulu. Kau yang baca. Kau pula menyuruh awak membaca. Oke. Longor biar saya kau. baca. Oke. Baca biar saya kau kuat-kuat. Biar saya baca. Bila perlu sampai Hosea 1 nomor 2 kau baca. Kau jangan kemana-mana dulu. Makanya kau kau itu itu. nggak ada pengetahuanmu. Kau yang gak ada pengetahuanmu. Sebegitu banyak bukumu ini yang gak ada manfaatnya. Dibilang kau melawan aja. Renungkan apa yang dikasih tahu. Renungkan. Renungkan apa? Bukan bapak kau itu yang mengalu terus. Bapak kau itu. Menyesatkan orang. Di mana kau menyesatkan? Enggak bapak kau tadi yang bilang menombak itu. Bapak siapa ya tadi? Enggak ada babamu bilang menombak. Emang ada Memang ada. juga Jadi kenapa kau lawan lagi? Ada di dalam bukumu itu. Karena ini kau malammu kau itu sosok apa? Babamu itu. Botolmu Kau itu ini memang kau pelihara kami terus. ini. Tapi tengok enggak ada kau di ki. Coba kau di tempat komal-komal sekutu kau itu. Maluk-maluk dungu itu. Maka kau itu hanya congor Bapak aja kau itu tahu. diam. Kau di dalam buku itu Makanya dibilang untuk dengarkan apa ada di situ terkutuk. Dengarkan Coba aku tanya, siapa yang digantung itu? Si laknat yang terkutuk itu. Coba dia, bapak kau itu dengarkan. Kau yang mendengarkan. Iyalah kau itu memang pantasan kau bodoh terus. Lah kau yang longor. Udah dinubuatkan kau di bukumu itu. Kau udah dinubuatkan longor. Kau baca Markus 3 nomor 21. Siapa yang kau ikuti? Yang kau ikuti orang kurang waras. Ini dulu satu pun belum nggak Kau yang mengikuti orang kurang waras. Kau bilang aku. Udah Bapak kau itu. Tua kau tak ada manfaat. Kau suka mempelesetkan kau baca. Kitab kau. Baca bukumu. Ayat apa kau bilang? Itu tulisan-tulisan. Bukan ayat itu longor. Asal aja dulu aku bacakan. Kau dengar Bapak kau itu. Itu kau bilang ayat. Ayat kau tahu definisi ayat rupanya. Tahu kau definisi ayat itu apa?
Baba kau itu. Memang botol Setua kalian itu ini kau tak ada manfaat itulah memang hidup. pola pikir Buku kalian pun itu. gak pernahnya kau baca. Teks-teks di bukumu itu baca dulu. Pantas Kayak itu kau gitu. bilang di situ. Memang kayak gitulah pola pikir kalian itu. Makanya kalian itu nggak ada maju-majunya. Baba kau itu pola pikirmu siapa yang kau ikuti? Udah aku bilang kau mengikuti orang kurang waras. Dalilnya di Markus 3 nomor 21. Baca dulu. Siapa yang kurang waras? Nabimu yang nggak waras. Kau baca Katamu. dulu di situ ku bilang Longor. Karena kau tak pernah membaca Kau bukumu itu. belum Makanya terus baba kau itu kalau belum dikasih tahu dijelaskan satu terus ayat, aja kau kau tak itu mau mendengar. sudah kemana-mana. Udah rusak kau. pendengaranmu. Satu. Baba kau itu satu, 10 juta pun bisa dikasih nih di dalam bukumu ini semua ini. Satu kau bilang, satu pun kau longor. Satu aja pun kau baca. Baba kau longor. Tadi kau siapa kau bilang? Dibilang di dalam bukumu itu ada di situ di tombak. Mana ada kau bilang? Terus baba kau yang bilang ada tadi. Yang kutanya apakah karena Ya diam kau yang ditanya. Setelah ditombak kau tak metong dia di situ. Tua kau tak bermanfaat, tak melar yang otakmu. bilang mati karena ditombak. Babamu, Mana jadi dalilnya? aku Mana tanya dalilnya? kalau gitu. Mana? Setahumu dulu Longor. Mati kenapa dia itu? Kena Dalilnya ini yang kau apa? Baba yang kau itu kutanya. Jangan kau ngarang-ngarang. Bisa Sebab- pendengar. Baba makanya kau itu kalian dia. suka ngarang-ngarang Jadi kalian. kutanya. Jadi mati kenapa dia? Mati kenapa dia? Makanya dengar aku bacakan Baba ayat kau ini itu yang kau mendengar kau sampaikan dulu ini. kutanya. Pertanyaanku. Jadi kalau gitu mati kenapa dia? Hah, Ayat ini yang macet kau. Alkitab ini yang berbicara, bukan. Enggak ada Alkitab itu, diam kau. Perbaiki bahasamu. Biar ku baca. Tulisan-tulisan teks bilang, jangan bilang Alkitab, Longor. Kau itu apa kali kau anti kali kau dengan Alkitab? Loh, kau tahu kalau kata Alkitab itu apa? Kok makanya aku bilang, belajar kau dulu sampai setua ini, nggak berubah longormu. Longormu itu yang perlu kau rubah. Baba kau itu longormu. Kau coba kau tengok dulu apa definisi Alkitab di KBBI. Kau tengok dulu apa. Kau baca dulu apa definisi Alkitab. Satu-satu dulu bahas, satu-satu dulu. Enggak, Jangan Bapak kau kemana-mana itu kau. satu-satu. Kau bilang, ini aja pun kau udah nggak ngerti. Jadi kalau satu kau bilang, udah kau bilang, longormu aja tak berubah. Satu-satu kau bilang, pertanyaanku, ini, jangan kau bawa-bawa ke yang lain. Kenapa dia mati? Kutanya kau dulu. Udah biar ku jelaskan ya. Baca, kau dengar ya, biar ku jelaskan ya. Dalam ayat yang kau sampaikan ini, ya, biar ku bacakan ya. Jadi memahami ayat daripada Alkitab itu jangan hanya satu kalimat, jangan hanya satu ayat. Biar ku bacakan. Mulai ayat 31 aja saya bacakan. Ayat 31 mulai. Karena hari itu hari persiapan. Dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar. Maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, maka tidak mematahkan kakinya. Baru inilah yang ke ayat 34 yang kamu bilang itu. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Oh, orang sudah mati masih Jadi ada darahnya ya? Sebelum terjadi penembakan itu, bahwa ia atau Yesus telah mati. Jadi jangan bilang. Pertanyaannya gini bang, pertanyaannya. Orang yang sudah mati itu masih ada darahnya enggak? Bagaimana? Orang yang sudah mati itu masih ada darahnya enggak? Ya lihat dulu dia matinya itu apakah. Ya saya tanya, orang yang sudah mati itu masih ada darahnya enggak? Ya kalau baru mati ya kenapa nggak ada darahnya? Kenapa? Berarti kamu nggak tahu. Kalau orang sudah mati itu darahnya tidak akan keluar kalau dilukai atau ditusuk. Nah di sini membuktikan bahwasannya Yesus waktu ditombak itu sebenarnya belum mati. Buktinya keluar darah dan air.
Karena orang mati itu darahnya itu langsung hilang. Bisa dibuktikan itu. Orang yang sudah tidak bernyawa itu darahnya tidak akan ada aliran lagi. Nah, di sini buktinya kalau keluar darah berarti sebenarnya belum mati itu. Nah, setelah ditombak itulah mati. Balik itu dalilnya. Oke, begini ya. Ini bukan cerita satu hari beberapa jam ya. Tidak ada dibilang satu hari sebelum penombakan, tidak ada dibilang beberapa jam setelah penombakan. Dan bisa saja sebelum terjadi penombakan bahwa Yesus telah mati. Yang pastinya dikatakan di sini bahwa sebelum terjadi penombakan itu bahwa Yesus telah mati. Ya, makanya saya tanya, waktu ditombak itu kan keluar darah dan air. Saya bertanya, orang yang sudah mati itu apakah masih ada darahnya? Kalau baru mati bisa keluar darah, bisa keluar air. Gak ada, Bang. Kalau sudah mati itu spontan darahnya nggak mengalir itu, Bang. Makanya kalau waktu ditombak itu keluar darah dan air, itu membuktikan kalau Yesus sebenarnya belum mati. Kalau Gitu loh. masih baru mati, kenapa bilang, siapa yang bilang? Ya udah gini aja, gini biar cepat, biar cepat. Menurut Bang A, Yesus itu matinya karena apa? Yesus itu mati karena memang sudah waktunya untuk menyerahkan dirinya kepada. Ya, digimanain? Cara matinya digimanain? Hah? Itu menjadi rahasia. Oh, Tidak berarti ada bukan dijelaskan. ditembak. Yang penting di dalam Alkitab ini tidak ada dijelaskan karena mati kena. Jadi maksudmu tua Longor karena nggak ada dijelaskan bisa babamu itu langsung bilang rahasia gitu. Makanya Jangan nanti ku congkel biji mata kau itu tua Makanya Longor. kami itu mengarang-arang. Jadi kalau nggak bisa baba kau itu ku cuci ringso nanti baba kau itu. Kau di situ tampakmu tadi nggak ada. Terus tiba-tiba baba kau boleh berbenarasi bilang ini rahasia. Jangan ku tarik nyawa kau nanti biadab supaya bisa kau nanti perkawinan anak domba kau nanti Longor. Biar duduk kau sekarang di pangkuan si Yesus ini. Enggak, jadi nggak ada dalilnya di situ. Kau bilang jadi rahasia. Kau tunjukkan sama aku dulu. Laknat, kau tunjukkan dua dulu. Baba kau itu, kau lebih suka-suka. Di mana dalilnya itu jadi rahasiaku? Mana? Kau tunjukkan dulu. Enggak, di mana baba kau itu tadi bilang? Kau lama-lama. Di mana babamu bilang tadi itu jadi rahasia? Di mana babamu? Diam kau. Kalau di dalam Al-Quran kalian Nabi Isa ya mati minum apa? Minum Baba kau itu enggak bilang. Minum Baba kau itu diam kau. Di mana kau bilang tadi itu jadi rahasia matinya? Di mana? Di mana? Kalian itu suka. Di mana babamu tadi bilang? Suka ambil-ambil. Enggak, baba kau itu tadi kenapa kalau kau suka-suka bilang tadi itu? Baba kau itu cepat. Di mana? Di mana? Di mana ada teks di situ dia jadi rahasia? Di mana? Di mana? Udah kita bahas maju ya. Tadi Bentar, saya tanya ke Bang Pebi, Bang Pebi kan Kristen. Bang Pebi kan Kristen ya, Bang Pebi. Bentar. Bang Pebi, menurut Bang Pebi, Yesus itu matinya karena ditombak atau minum racun? Kutanya dulu kalian, kenapa Allah tenang dulu. Ada telingamu ada. Pendengaranmu udah rusak. Hah? Udah terganggu telingamu itu. Bagus pertanyaanku. Tadi baba kau itu tadi Yesus itu matinya ditombak itu apa jadi rahasia. minum racun, Bang Pebi? Di mana rahasia itu? Kau tulis dulu di mana? Di mana? Di dalam teks bukumu itu. Di dalam mana teks bukumu itu? Setua ini kau nggak pernah kau baca bukumu itu? Nggak tahu kau langsung? Di mana? Seenak-enaknya babamu tadi itu membilangkan di situ bahwasanya jadi rahasia. Kalau baba kau nggak bisa jawab dengan enaknya kau bilang menjadi rahasia. Di mana? Coba kau tulis. Kau tunjukkan di dalam buku teksmu itu bilangkan kalau di situ. Kalau kami dari tadi kami bilang dia ditombak ada. Baba kau pun tadi bilang ada di bukumu itu kau baca. Ada di situ ditombak. Sekarang baba kau bernarasi kau bilang di situ ada kau bilang di situ dengan rahasia. Di mana? Tunjukkan. Udah aku bilang kau dungu karena siapa? Sudah dinubuatkan. Kau ikuti orang yang kurang waras. Dalilnya ada.
Saya mangalo kalau dibilang, saya mangalo. Sekarang kutanya dulu, Buku, Bapak kau kenapa sekarang kau nabimu tunjukkan. menikahi bocil? Jangan kau bernapas kalau nggak ada kau tunjukkan dalilnya. Kutanya dulu kau, kenapa nabimu menikahi bocil? Jangan kau bertanya. Kutanya dulu, Jangan kau kenapa bertanya. nabimu Bapak menikahi kau bocil? diam. Kutanya dulu. Tutup babamu dulu. Babak kau Kutanya itu dulu, tutup. kenapa nabimu menikahi bocil? Di mana tadi babak kau bilang, babamu bilang itu menjadi rahasia karena nggak tertulis kau bilang. Jadi kenapa babamu bisa bilang setiap yang nggak tertulis itu menjadi suka-suka babamu? Cakap. Kutanya dulu kau, Diam kenapa babak nabimu kau. Pertanyaanmu menikahi masih bocil? dengar Kutanya telingamu dulu, itu. kutanya dulu. Kenapa nabimu Kau menikahi dikasih bocil? Kutanya pertanyaan dulu. kau nggak bisa kau jawab. Berani kau nasi ke Komal. Aku hanya menjelaskan masih ada yang longornya tertulis. kau baca Kalau bukumu tidak ada itu. yang tertulis, aku tidak mau Babak kau menjelaskan itu itu. semua Berarti yang itu satu dibilang yang rahasia. disampaikan tadi semua tertulis. Babanya tadi katanya Yang ditombak pastinya ada tidak dalam ada buku. mati karena Nah, aku pengaruh bilang tombak, tidak kau ada. mengikuti orang yang kurang waras. Ada di Makanya buku. makanya kalian jadi itu jangan kau suka sekarang ngarang-ngarang. bisa babak kau bilang itu menjadi rahasia. Di mana di dalam bukumu itu? Di teks berapa? Nomor berapa? Apa perikopnya? Coba kasih tahu dulu di mana. Biar ku buka. Tadi kenapa Aku ku kalau sampaikan kepada bahasa-bahasa nggak kalian? jelas Karena begini, kalian nggak mau bilang aku. Yesus itu mati kena Longor. tombak. Makanya ku jelaskan Di sama bukumu itu kalian. nggak ada tadi di situ Hah? ditombak. Ya, memang kau kan dari tadi ku benarkan Maksudnya kena tombak, pertanyaan tapi selanjutnya, bukan udah metong mati orang karena bisa kena kau tombak. pikir mengalir lagi. Udah metong. Kebotolanmu itu Tahu kau kaki kau metong asal itu kebotolanmu. apa? Jangan Berarti kau suka apa? mengada-ada. Udah ada metabolisme lagi yang ada di dalam Nampak kali tubuhnya. kalian itu Di mana darah itu bisa mengalir lagi kalian Longor? itu. Coba kau Jangan suka manu itu dulu, ngarang-ngarang lah. manu itu kau sehat dulu. Habis itu kau sehat lagi dia. Ada mudarnya keluar, Longor. Kau suka ngarang-ngarang aja Bapak kau. kau itu yang suka. Kalau nggak ada Di yang mana tertulis, dalilnya ada jangan kau bilang apa, tadi itu jadi asal kau rahasia? Di mana? karang-karangin. Kau nggak rahasia itu rupanya. Kau nggak karang-karang itu rupanya. Di mana ada katanya di bukumu Kau itu itu modal bilang itu congor jadi aja rahasia. kau karang-karang Alkitab pun kau Kau semua karang-karang. ini nggak ada manfaatmu. Coba Kalau pagi nabimu berdoa menikahi kau dulu, bocil ada. supaya diangkat kau ke Ada jelas kerajaannya. tertulis. Bapak kau itu diam kau. Supaya diangkat kau ke kerajaannya. nabimu Biar menikah. jadi Sebentar, mempelai kau. sebentar. Ini Kawin framing anak domba ini. kau. Sebentar Bang Braver. Ini framing. Anda tunjukkan datanya. Kalau Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu menikahi bocil yang tertulis. Silakan tunjukkan datanya. Oke. Baca hadismu. Silakan. Tunjukkan aja. Baca hadismu. datanya. Hadis Sahih Ya Muslim. udah tunjukkan nomor datanya. 2547. Ya udah datanya tunjukkan. Sahih Muslim Ya, 25 ditunjukkan, 2547. ditunjukkan. Sahih Silakan Muslim tunjukkan. 2547. Ya, silakan ditunjukkan. Udah malu kau baca apa hadismu ya? Silakan ditunjukkan. Tidak bisa ku apa ini? Tidak bisa ku buka kamera. Berarti nggak bisa buktiin ya? Kau baca juga hadis. Ya, kamu yang baca, kamu yang membawa Udah malu premis kau, itu silakan buktikan. Udah malu baca apa hadis. Kamu yang bawa premis itu silakan buktikan. Biar ku bacakan hadis Muslimmu ya. Biar ku bacakan ya. Ya. Narasi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi bocil, silakan. Dari saksi, bukan dia yang bilang. Silakan dia. tunjukkan datanya. Biar saya bacakan. Kalau Yesus mengawini laki-laki ada. Jangan satu-satu dulu, satu-satu. Enggak, Silakan ya. tunjukkan datanya. Ya, kenapa Yesus mengawini laki-laki? Silakan. Nanti kita bahas. Ini tuh satu-satu dulu. Satu-satu dulu. Ada datanya loh itu. Kamu bawa framing, buktikan. Kalau Nabimu menikahi bocil ada datanya. Iya. Silakan buktikan. Kubacakan Sahih Muslim 2547. Telah menceritakan kepada kami Abu Quraib Muhammad bin Al-Ala, telah menceritakan kepada kami Abu Usma, dia diriwayatkan dari hal lain, telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syahib, ia berkata, saya mendapatkan dalam kitabku dari Abu Ruwal dan Hasim dari ayahnya dan Aisyah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku waktu saya berumur 6 tahun. Tulisan bocil ada nggak di situ? Jadi 6 tahun itu bukan bocil. Tulisan bocil ada nggak di situ, saya 6 tanya. tahun itu bukan bocil. Saya tanya sama kamu, tulisan bocil ada nggak? Tanya dulu, yang 6 tahun itu bukan Saya bocil. tanya sama kamu, tulisan bocil ada nggak di situ? Yang 6 tahun itu bukan bocil. Dah, sudah saya jelaskan ya, Yang biar pertanyaan kamu dulu, paham. yang 6 tahun Sudah itu saya bukan jelaskan. Sudah saya jelaskan ya. Saya jawab ya. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan, menikahi Siti Aisyah, di dalam Islam
wanita yang sudah balik aturannya boleh dinikahi. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Islam ada aturan pada saat wanita itu boleh digauli. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, pada saat di zaman itu tidak ada satu orang kafir pun yang mempermasalahkan. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memilih orang yang cerdas untuk menghafalkan hadis. Nah, hadis yang kamu bawakan itu sanadnya lemah. Karena apa? Di situ ada yang lupa. Nah, ada satu kisah pada saat ya diceritakan itu bahwasanya penghafalnya itu yang menyampaikan hadis itu ada yang lemah. Makanya dipahami runutan itu ya, kalau Anda mengatakan itu adalah bocil itu salah. Sedangkan di perang Uhud ya kan, itu orang yang boleh ikut itu di umur 15 tahun. Ada hadis lain yang menjelaskan. Nah, tentang yang kamu bawa anak yang kata kamu bocil itu tidak ada narasi di sana. Tetapi di dalam Islam itu aturan pernikahan itu jelas. Orang yang sudah balik yang boleh digauli oleh orang yang sudah balik seperti itu. Jadi tidak ada orang yang mempermasalahkan zaman dulu. Sekarang pertanyaannya gini, pertanyaannya. Di dalam Kristen sendiri, adakah aturan pernikahan batasan umur sesuai di dalam Islam? Pertanyaan ini, silakan dijawab. Sekarang kutanya dulu kamu. Saya bertanya, kamu sudah bertanya, saya jawab. Sekarang kamu menjawab pertanyaan saya sesuai dengan apa yang kamu bawa. Tunjukkan di dalam kekristenan, mau itu aturan Bible atau apapun itu, aturan pernikahan batasan umur di umur berapa? Sekarang kutanya dulu kamu. Kau jelaskan tadi. Enggak. Bapak kau itu diam. Bapak kau diam. Sudah kau jelaskan tadi. Diam. Kutanya dulu. Kau udah kubilang kau. Kamu tidak percaya lagi dengan hadismu? Babamu diam. Sebentar Bang Braver. Sebentar Bang Braver. Kamu tidak percaya lagi dengan hadismu ini? Yang disampaikan saudaraku Muslim. Berarti hadismu ini karangan? Diam kau longor. Diam bapak kau itu. Di dalam buku kau itu maksudnya, kenapa di dalam buku kau itu semua tulisan-tulisan gak beres? Di dalam buku itu yang penting. Berarti nggak bisa. Kalau tadi nggak bisa dipercaya lagi. Sebentar Bang Braver, coba kita uji. Kita uji orang ini kemampuannya. Hadismu ini nggak bisa lagi dipercaya. Kita uji kemampuan orang ini Bang Braver. Tenang Bang Braver. Bang Braver. Bang Braver tenang aja. Pelan-pelan. Gini. Saya tidak pernah mengatakan hal yang saya katakan saya tidak percaya atau percaya tentang hadis itu. Saya menjelaskan sesuai dengan apa yang kamu framingkan. Bahwasanya aturan di dalam Islam menikah. Sebentar. Jangan panas. Saya menjelaskan sesuai dengan apa yang kamu bawa. Di dalam Islam aturan pernikahan itu jelas, umurnya jelas. Nah, tidak ada larangan yang umur segini-segini, tetapi bila sudah balik, ya kan? Aturannya jelas. Di dalam Islam itu aturannya jelas. Dan pada saat itu orang kafir tidak ada yang mempermasalahkan itu. Tidak ada yang mempermasalahkan itu. Saya bertanya kembali setelah saya jawab, di mana di dalam Bible atau aturan manapun di dalam gereja aturan tentang pernikahan batasan umur untuk orang Kristen? Silahkan gantian. Silahkan gantian. Kamu masih percaya nggak dengan hadismu ini? Saya nggak bahwa Muhammad itu menikahi umur 6 tahun? Kamu bisa jawab nggak? Kamu bisa jawab nggak? Fir, kafir. Kamu bisa jawab nggak? Kalau nabimu menikahi 6 tahun? Kamu bisa jawab. Loh, kan udah saya jawab. Kan sudah saya jawab. Di dalam Islam aturan pernikahan itu batasannya balik. Jelas. Nah, sekarang saya tanya kembali sama kamu. Nah, Fir, dengerin. Inilah kafir. Inilah kafir teman-teman ya. Kafir itu bawa seperti itu dibalikkan nangis. Setiap dibalikkan pertanyaan kembali nangis dia. Karena di dalam Kristen nggak ada aturan nikah, adanya kawin. Jadi boleh kawin. Aturannya kawin itu Bang anak